Ya, kita mulai ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa banyak nih yang hadir nih? Waalaikumsalam Hadir warahmatullahi semua wabarakatuh. atau Waalaikumsalam. Hadir semua atau 17. 17 ya? 16 sama Prof 17. 17 ya? 16 sama Prof. Oke. Nah, saya diminta hari ini berdiskusi pada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan topik pengukuran. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu sekalian punya pengalaman riset gitu ya. Karena pengukuran ini kan tidak berlaku pada kuanti saja kan. Boleh juga dengan kuali kan. Cuman dimensinya yang berbeda begitu. Ya, masak di kuali. Ya. Jadi kita ingin coba melihat pengukuran itu pada pendekatan atau metode riset kuanti maupun riset kuali gitu ya. Siapa? Kadang kita ingin membangunnya sebagai mix method ya. Mix method itu artinya kuali dikuatkan kuanti, kuanti dikuatkan kuali begitu ya. Tapi kalau betul-betul hanya pendekatan pada kualitatif, maka tidak dihalalkan itu menggunakan numeral itu ya, angka maupun nomor dalam Anda membangun suatu bahasan. Kalau Anda menampilkan angka maupun nomor, maka Anda dianggap banci gitu. Karena bukan tempatnya Anda menggunakan begitu. Saya coba screen ya, sudah bisa masuk screen saya ya? Belum, Prof. Belum ya? Oke, saya Belum, coba ya. Prof. Oke. Ya, sudah, Prof. Saya nanti kita lebih banyak diskusi menurut saya. Ini kan hanya guidance saja. Selebihnya kita nanti coba diskusikan. Baik, Prof. Nah, sebenarnya pengukuran nih kalau secara metodologi elemen riset 2 gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya akan coba diskusikan kepada Anda tentang ini. Saya ambil 2 referensi buku, kemudian saya coba mappingkan gitu ya. Baik bukunya Newman maupun bukunya si Kertinger and Lee. Jadi buku wajibnya yang saya pakai dalam membangun ini adalah Newman dan Kertinger and Lee. Kalau Newman itu kan dia cerita tentang pendekatan kuanti sedikit, ada kuali yang sangat intensif dan mixed method gitu ya. Tapi kalau yang sangat kuanti itu ada bukunya Kertinger and Lee 2006. Nah, silakan aja 2000 berapa? 2003 apa itu ya. Silakan dibaca buku paling akhir gitu yang bisa dibaca karena sudah edisi revisi. Nah, sebelum kepada pengukuran, saya tentu ingin Bapak Ibu sekalian punya masalah gitu ya. Tentu bukan masalah pribadi saya kira banyak banget nih. Masalah riset. Sekarang pun masalahmu banyak begitu ya. Belum ditambah COVID ya, pandemi COVID. Begitu. Masalah pribadi ya emang gue pikirin. Ya, jadi harus mulai difilter, dilihat bahwa ini adalah problem riset. Ya, riset problem. Jadi masalah riset Anda. Mungkin karena Anda berminat, ya monggo berdasarkan minat Anda, keilmuan Anda ya. Tapi kalau dia kuanti, Anda harus bisa memetakan begitu. Bahwa mulai dari judul riset kau itu sudah mulai melihat ada nuansa-nuansa variabel atau peubah. Ya, nuansa variabel atau peubah. Masih mencari-cari apa yang independen variabelnya. Pokoknya sasarannya ini loh, depend variabel yang suka kita gambarkan sebagai Y. Nah, terjadilah perkutatan di pemikiranmu gitu ya. Dan supaya tidak membuat semakin stres, dicarilah sumber literasi ini. Banyak baca, kuncinya banyak baca. Hal-hal yang Anda minati tadi. Oh, ada yang lupa, bapak-bapak yang seperti apa nih yang mau kita lihat. Tapi tolong hati-hati, nanti harus bisa Anda komprehensif di judul itu adalah makers variabel, peubah kunci. Judul itu nggak boleh panjang, sehingga peubah kunci bisa dipayungi dengan kata-kata sederhana. Bagus, gitu. Ya kan? Judul yang baik itu kan tidak boleh lebih dari 15 kata itu. Iya. Apalagi Anda disertasi,
harus seksi, bisa 6 kata, 8 kata, paling banyak ya tadi saya bilang 14-15 kata. Jadi memang sudah menjadi pilihan makers variabel yang Anda buat itu sendiri. Nah, jadi pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah. Cuman pertanyaannya mau judul dulu atau masalah dulu kan gitu ya. Silakan aja kalau idenya datang dari judul, kita backup dengan permasalahan. Kalau ada sedikit masalah yang layak dijadikan aspek riset, yuk kita carikan judul nantinya kalau sudah bagus kan gitu ya. Jadi antara ayam dan telur, dua-duanya bagus. Perspektifnya saja yang Anda munculkan gitu ya. Nah, jadi ini saya membangunnya dari nuansa masalah, rumusan masalah, masalah penelitian. Nah, jadi ini haruslah benar-benar disiapkan. Untuk itu, tadi ada yang mau tanda tangan duit ini. Saya kalau duit ini jadi cepat hilang nih. Sini. Terus, nih. Oke. Nah, jadi kembali tadi kepada rumusan masalah, begitu ya. Ini menjadi sesuatu yang penting. Gak apa-apa ya, saya mulai dari awal gitu ya, supaya nanti Anda pengukurannya bagus gitu. Siapa? Ya, ya. Siap, Prof. Langsung pengukuran nanti. Diharapkan, Pak. Yes. Gitu ya. Nanti boleh interupsi gitu. Apa yang perlu di-clearkan gitu ya. Atau adu apa? Interpretasi. Oh, ini kira-kira begini Pak sudut pandangnya. Saya kira boleh. Ini kan S3 ya. Harus lebih mandiri begitu. Dan ini cuma guidance-nya bisa Anda baca di tempat lain sebenarnya. Cuman saya diminta oleh Pak Juara kira-kira bisa membandingkanlah antara kuanti dan kuali begitu. Jadi saya ambil 2 buku saja. Selebihnya boleh cari buku-buku yang lain gitu ya. Ini selected referensi saja. Jadi kembali kepada masalah tadi, maka carilah yang betul-betul Anda berminat gitu. Sehingga kalaupun dipaksa baca atau oleh pembimbing, coba Anda searching di mana gitu kan, Anda tidak merasa dipaksa orang, memang Anda berminat, Anda interest. Nah, dan itu biasanya mobilitas menelusuri referensi relevan itu jauh lebih progresif. Kalau menurut saya ya, kalau kita berminat, itu intinya. Nah, silakan karena dia kuanti, rumuskanlah dia menjadi makers variabel yang suka kita katakan bahwa ada peubah-peubah yang bisa diklasifikasi terpengaruh, ya. Peubah bebas, peubah tidak bebas. Ya minimal 2 peubah dulu lah. Sebenarnya banyak juga peubah itu, bisa jadi 5 itu nanti. Jadi ada kenali dulu peubah independen dan dependen. Oh, ketahuinya dependennya ini, independennya apa gitu ya. Iya. Nah, jadi itu sah-sah saja gitu. Karena peneliti itu, termasuk Anda ini yang akan membangun proposal disertasi, harus banyak yang orangnya skeptis. Selalu di kepala kita ini muncul tanda tanya gitu, kayak orang bingung. Tapi bingung, mau dicarikan jalan keluarnya. Mengapa jadi bingung? Kan begitu. Sehingga menghadapi sesuatu itu selalu ragu. Apa iya gitu kan. Sehingga Anda mencari referensi untuk menguatkan itu. Dan referensi itu jangan satu. Kalau Anda lihat satu, maka Anda perspektif. Sudut pandang satu orang. Kan namanya apa itu? Subjectivity. Kita ingin riset itu objectivity. Nah, jadi Anda harus banyak nih baca-baca buku. Kalau peubah yang diungkit untuk dibicarakan dalam proposal Anda itu ada 5 saja, kalau masing-masing 10 menguatkan konsep-konsep tadi, gitu, maka Anda harus sudah minimal 50 itu referensi-referensi relevan. Apa itu referensi relevan? Sumber primer. Hasil-hasil penelitian orang yang sudah teruji, dipublish di dalam jurnal. Jadi saya tidak mengharuskan Anda baca textbook. Textbook itu untuk memperpandai saya. Tapi untuk menjadi landasan penelitian, sumber primer yang namanya jurnal. Ya, jadi jangan baca, apalagi baca skripsi orang, gitu ya. Level Anda level disertasi, skripsi nggak bisa dipakai, tesis nggak bisa dipakai. Nah,
hasil penelitian orang di skripsi dan tesis mereka dan sudah dipublish dalam jurnal, baik jurnal-jurnal bermutu, ya, internasional jurnal Scopus, nasional terakreditasi, ya itu silakan saja. Anda manfaatkan, gitu ya kira-kira ya. Jadi bacalah hal-hal yang penting saja, jangan baca yang nggak perlu, karena waktu kita juga terbatas. Lebih-lebih kalau Anda sambil kerja, sambil nyambi kan, kadang-kadang kan walaupun apa WFH di rumah kan perlu cari makan juga begitu. Tapi nulis jadi kewajiban karena Anda juga punya batasan-batasan waktu kan untuk melakukan itu. Nah, jadi perenungan ini, kontemplasi ini menjadi penting. Kuncinya banyak baca. Hal-hal yang berkaitan dengan riset Anda untuk mencari sesuatu yang namanya masalah. Masalah penelitian maksud saya. Nah, carilah atas dasar minat gitu ya. Kemudian atas dasar gagasan. Ada satu ide nih ya. Tahu-tahu dengar suatu pertemuan ilmiah gitu ya. Ada kuliah si A misalnya. Loh, iya ya, itu bisa dijadikan sesuatu variable makers. Kan gagasan tuh ide. Oh, saya ke depan harusnya begini feature-nya itu sendiri. Tapi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ini? Nah, munculnya tanda tanya itu. Dibuatlah dia garis. Kalau dia garis namanya ada nggak hubungan? Ya, korelasi. Kalau dia garis pakai panah, ada nggak pengaruh? Ya, setiap Anda yang tulis-tuliskan begitu, itu punya makna. Jadi jangan sembarangan membuat suatu tanda begitu ya. Signal, kan dalam komunikasi itu ada signal. Kan ada signal, ada code, ada kode. Semua memberikan makna. Di statistika punya makna sendiri. Jangan semau kita. Nanti kita diketawain orang. Ah, enggak Pak, saya ingin melihat bahwa X dan Y itu saling keterkaitan. Nah, namanya kausalitas. Tentu panahnya dua. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi bisa berdasarkan minat, bisa berdasarkan gagasan, ide-ide kreatif Anda, munculkan. Nah, kalau sudah baca sesuatu, Anda tertarik, cepat catat, cepat tulis. Banyak kertas, kartu nama, di belakang kartu nama, catat itu. Kalau zaman kita perpustakaan dulu, suka ada apa? Mencari buku tuh ada kertas kayak kartu nama juga kan, ditulis nama buku, nama pengarang, nama ini, halaman ini, isinya apa gitu kan. Kartu apa? Kartu kendali. Kartu kendali. Nah, catat di situ. Kan ada belum tentu semuanya STM. Kan? Tahu nggak STM? Apa tuh, Pak? Termasuk orang-orang yang hobi makan susu telur madu campur jahe. STM. G. Aduh. Narik beca deh. STM lah. Jangan STM. Bagusnya LTM. Long term memory, dapat sesuatu lengket di kepala, dapat sesuatu masuk memori. Recall lagi bisa jawab. Mudah nggak? Praktis. Komunikasi katakan praktis, latih, dan latih. Nah, salah satunya Anda banyak baca. Kalau Anda memori Anda short term memory, ya susu telur madu tadi, ya banyak catat. Telusuri lagi. Sehingga yang nanti Anda tulis itu tidak sama dengan apa yang Anda baca. Nanti Anda improvisasi dalam menulisnya. Setelah banyak tadi, kertas-kertas nama tadi, atau Anda buat karton, baca 10, nanti ngerangkaikan Anda di dalam naratif di tulisan Anda. Sehingga tidak terjadi plagiat. Ya. Si Miller itu kan melihat sesuatu yang Anda ambil sama persis dengan bukunya. Wah, itu kan simulasi namanya. Ini tolong hati-hati, ini S3. Ya. Nanti mudah sekali tuh kalau Anda ingin masuk jurnal yang memeriksa itu pakai yang sistem itu. Oh, ini 40% ada cuma ide Anda, selebihnya Anda caplok sana caplok sini. Karena kadang-kadang komputer mempermudah juga kan. Ya kan, potong tempel gitu. Keterampilan zaman dulu kan begitu, komputer mempermudah. Nah, jadi saran saya di samping banyak baca, rajin mencatat, catat poin-poinnya untuk simpan di kepala kita, di kepala kita. Nah, nanti Anda merangkainya. Jadi kalau sudah ada cepat tuliskan, itu maksud saya. Jangan ditunggu berlama-lama, gitu ya. Sehingga nanti merangkainya bagus dan itu naratif Anda original. Nah, kita menuntut
Proposal, Anda baru proposal nih ya, kita kirim ya. Proposal disertasi Anda adalah original. Mudah nggak? Nggak mudah. Kita mengasah tadi supaya muncul kreativitas. Salah satu kreativitas dan kritis itu ya, yang sedikit bandel dalam menulis itu, karena dia banyak baca. Sehingga ada nilai-nilai kritikal di kepalanya. Nah, baru ditambah dengan teori-teori, ya teori-teori. Oh, teori A, oh A dan B ngomong ini, oh dan et al misalnya, si O-nya banyak sampai 10 kan, et al suka katakan atau di KK gitu. Siapa lagi cerita gitu. Dalam suatu alinea, 3 alinea, baru nanti oh sebenarnya ini loh yang kita maksud dalam naratif Anda. Nah, Anda harus mulai terbiasa menuliskan scientific knowledge, tulisan-tulisan ilmiah begitu, dan harus dilatih. Jadi kalau sekarang masih pimpro proyektor gitu ya, mulai melatih lah penulisan scientific unit ini sesuatu yang harus dilatih. Saya yakin Anda pasti punya banyak pekerjaan. Bayar orang lah untuk menuliskan itu sendiri. Atau suruh siapa lah untuk menulis itu sendiri. Kalau Anda dosen, kasih asisten, suruh nulis itu. Tapi tugasnya itu adalah tugas Anda. Pemahaman itu pemahaman Anda, bukan orang yang Anda suruh nulis. Ya, tapi keahlian itu ada di kepala kau. Ada kepada yang memanage kok kalau menurut saya. Jangan seolah-olah, wah Pak, kurang tidur ini, semua bisa di-manage kok, bisa dikelola kok. Itu maksud saya ya. Karena bimbingan saya tuh bisa 2 tahun, 2 tahun setengah bisa selesai gitu. Karena bisa memanage gitu. Kembali kepada Anda gitu ya. Yang penting kan ada duitnya. Ya usulkan. Ada IPA doktor ada, segala macam ada kok. Nanti ke lapangan nggak harus Anda kok. Yang penting ada punya guidance-nya kok. Yang namanya pengukuran itu. Selebihnya di coach, orang tuh di coaching. Anda ajak 2-3 kali ke lapangan untuk klarifikasi. Lepas saja. Nanti kan respondennya kan bisa 200, bisa 300 gitu ya. Kalau nanti menggunakan SEM misalnya. Nah, jadi Anda harus betul-betul memainkan diri sebagai seorang yang sangat bisa memanage kegiatan-kegiatan ini. Saya kira Anda pernah jadi pimpro, menjadi peneliti, atau melakukan siplim tamas gitu ya. Cuman ini nuansanya scientific knowledge, gagasan, ide, segala sesuatu, teori yang Anda bangun itu Anda, pikiran Anda. Orang lain itu Anda pekerjakan. Tapi harus selalu diedit, harus diedit, supaya betul-betul harapan kita. Sehingga bahasa yang keluar itu bahasa Anda. Karena saking seringnya Anda melakukan, Anda mengkoreksi, nanti itu hafal sendiri, itu nempel sendiri di dalam memori kita. Proposal kau itu. Nah, jadi caranya apa? Lakukan terus. Makanya kerja ini, saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, ini bukan kerja instan. Anda ketemu saya sekali 2 kali, kalau bimbingan saya tidak akan selesai. Dia develop. Nah, jadi sisakan sedikit waktu untuk selalu bisa berinteraksi dengan pembimbing. Ya, itu saran saya di awal. Jangan sampai di ujung-ujung orang semua sibuk, Anda baru menghubungi promotor Anda. Nanti disalahkan promotornya nggak memberikan waktu, padahal Anda sendiri yang sibuk, gitu ya. Jadi sejak dari awal, sejak membangun proposal, sejak punya ide, cerita aja sama mereka. Boleh nggak Pak, WA sedikit, gitu ya, ngobrol, gitu. Nah tentu nanti suatu saat terkondisi waktu itu. Anda tahu persis, promotor itu bisa dihubungi kapan saja, jam-jam berapa saja. Nah, itu yang harus Anda bina, karena kerja proposal, disertasi sampai riset disertasi ini bukan kerja Anda sendiri, kerja bersama pembimbing. Saya ingatkan, bersama pembimbing, dan pembimbingnya bukan satu. Nah, mengajak satu orang bekerja sama aja repot, apalagi mengajak sekian banyak pembimbing. Ya, sehingga di level yang di atas ini, di level yang ini melahirkan masalah ini bukan pekerjaan mudah. Ini bukan pekerjaan mudah. Ini adanya di mana? Adanya di bab 1. Ini adanya di bab 1 nih. Terserah, sudah ada judulnya belum atau baru sampai latar belakang doang. Sampai Anda bisa menceritakannya. Nuansanya apa? Kalau saya nuansanya sun. 1. Sejauh apa? Signifikansinya. Seberapa penting signifikansi kan itu. Kedua, urgensinya. Apa betul ini menjadi sesuatu yang sangat, tadi kan penting, sangat penting, priority. Cerita lagi, ambil penelitian yang lalu, 4-5 tahun yang lalu, bandingkan dengan sekarang, 2 tahun yang lalu, bandingkan sekarang, penelitian orang-orang sebelumnya sekarang, ke depan future-nya gimana, kan boleh kan?
Yang penting ada diskrepansi membandingkan dua kontinum tadi. Data ada dan yang seharusnya ada, data 2 tahun lalu dengan tahun sekarang. Anda membangun tidak lurus tapi dia ke bawah. Nah, ke bawah ini membangun sesuatu mungkin ada problem. Jangan-jangan itu problem riset. Nah, kan begitu teknisnya. Nah, itu dapatnya di mana? Dapatnya dibaca, bacaan supaya berkualitas didiskusikan. Nah, Mas, kalian ber-17. Bagilah yang punya minat-minat sama, bentuk kelompok. Itu semakin memudah semangat untuk menyelesaikan. Karena ada teman seperjuangan, kan gitu ya. Atau kesamaan dengan promotor. Promotornya si X, ada 2, 3, 4 orang. Kumpullah bersama. Saling support, saling dukung. Jangan sampai ada yang tercicil sebagai pencilan. Yang lain sudah dia masih mencil aja gitu. Kan di komunikasi itu ada pencilan namanya. Kalau di dalam pekerjaan tendang aja udah merepotkan katanya kalau manajer bilang. Tapi di kita nggak boleh, diajak lah sebagai teman Anda dalam diskusi. Ya kira-kira begitulah. Kita ini orang komunikasi ya kan. Aja bersama. Anda punya referensi, jangan pelit pula, jangan pula disembunyikan. Nih, gue punya ide, ini saling berbagi. Anda baca 4-5 buku, dia baca 4-5 buku, Anda pertukarkan, Anda punya 9 buku. Kalau Anda nggak pelit, gitu ya. Tapi carilah orang selevel dengan Anda atau lebih tinggi daripada Anda, sehingga Anda mensupport, mengungkit Anda menjadi lebih baik. Jangan cari orang yang di bawah Anda. Tapi kalau ada tipe leadership yang bagus, bangun kerjasama, boleh-boleh saja. Ini kiat-kiat saja. Saya ngajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau mau cepat melahirkan proposal dan cepat melakukan proses riset, gitu ya. Jadi ini menjadi penting kalau menurut saya ya. Bangunlah dalam berkelompok, selalu kondisikan. Jadi kalau ini Anda sudah mampu melahirkan tadi SUN, ya, kalau di tesis cukup dengan SU tadi, signifikansi, urgensi. Tapi Anda harus S3, ada novelty. Kebaruan Anda apa? Makanya saya katakan soon. Kebaruan Anda apa? Mampu nggak diceritakan di dalam latar belakang itu, gitu ya. Lokusnya mau diceritakan juga, monggo. Lokusnya mengapa pilihan itu? Sehingga dapatlah 3, 5, 7 lembar misalnya. Tidak usah banyak-banyak, segitu aja. Tapi dia sistematis gitu ya. Runut. Sampai di bagian bawah itu Anda bisa apa? Bukan simpulan ya. Kan di bahasa itu gak ada simpulan. Nanti kalau penelitian itu simpulan paling ujung. Simpulan dan saran. Tapi mampu dikomprehensifkan gitu. Kalau Anda wartawan, Anda pernah itu ya, nulis apa namanya? Piramidal terbalik gitu. B51H. Nah, apa tuh? Dari deduktif, induktif atau induktif gitu. Membangun gagasan itu. Yang jelas yang paling bawah itu mengerucut ke bawah, alinea paling bawah itu itulah yang menjadi simplikasi, menjadi sesuatu yang Anda betul-betul yang ingin Anda ceritakan kepada orang sebagai suatu latar belakang. Tidak tahu induktif atau deduktif yang menceritakannya itu. Deduktif ke induktif, Prof. Kalau paradigmanya terbalik, mungkin seperti itu. Dan harus dilatih itu ya. Baik, Prof. Nah, kalau itu sudah dapat, itu sudah bagus itu. Saya katakan Anda sudah bisa berjalan 20% riset. Makanya kalau prelim terlisan kau itu, kita menguji itu sebenarnya. Kita menguji itu. Ada unsur sunnya. Ya. Jadi kalau itu sudah bagus itu. Tinggal bagaimana dikerucutkan menjadi question to be answered. Kalimat-kalimat tanya sebagai rumusan masalah kau itu. Atau masalah penelitian, kan gitu ya. Nah, ini kan baru di bab-bab lingkaran yang di atas ini. Kalau Anda baca template-nya IPB, kan dulu awal-awal masuk kan dibagi template nih. Tolong dibaca. Nah, isinya di sini kan di samping latar belakang, di samping rumusan masalah atau masalah penelitian, apalagi isinya di sini. Diambil dari minat, dari gagasan, dari teori tadi. Apa yang harus ada? Termasuk diambil dari data ya, data, fakta, dibandingkan supaya dapat kesenjangan, diskrepansi tadi. Apa? Kalimat tanya, bangun kalimat pernyataan.
dari rumusan masalah, dari masalah penelitian, jadi kalimat statement, yaitu tujuan penelitian kau. Nah, kalau rumusannya 3, maka tujuan 3. Kalau rumusan 1, tujuan 3, masih logik. Kalau misalnya masalahnya 3, rumusan 1, nah, itu ngawang-ngawang namanya. Jadi hal-hal sistematika ini menjadi clear gitu ya. Menuntut pikiran-pikiran logik dan rasional tadi. Nah, baru nanti disertakan dengan buat apa sih lakukan riset ini? Apa manfaat riset, kegunaan riset bagi keilmuan, bagi praktis, ke lapangan di mana, bagi kebijakan. Ini kan boleh begitu kan? Silakan saja Anda bangun dengan baik gitu. Karena harus punya nilai disertasi ini. Syukur-syukur trennya nasional. Nanti makanya kalau Anda nanti berkuantitatif, samplingnya tidak 1 lokal, tapi 2-3 lokal. Yang nanti kalau kuantitatif mampu di-generate ke yang lebih besar. Sehingga memunculkan kebijakan. Kan gitu ya. Nah, nanti kalau nanti mau diujikan, nanti kan kita undang lah siapa yang ingin memanfaatkan hasil penelitian Anda ini, Sri. Misalnya orang pemerintahan, di siapa, gitu. Kita undang. Jadi ada nilai manfaat dari hasil penelitian kau ini. Maksud saya adalah proposal ini dari sekarang dibangun values-nya. Anda jangan bermain-main yang sederhana saja, tapi bermanfaat. Karena nanti lulus Anda ahlinya tuh dilihat dari hasil riset kau ini, bukan dari transkrip atau ijazah, bukan. Kepakaran kau dalam membangun penelitian ini sendiri. Nah, carilah yang betul-betul Anda ingin, Anda berminat, dan nanti belajar lebih giat untuk mendapatkan itu. Tapi kalau ditanya, kalau ini, itu ahlinya. Kan berdasarkan Anda melakukan riset itu sendiri. Nah, itu saran saya gitu ya. Memang kita, Bapak Ibu, harus kerja keras. Karena proposal ini kalau selesai, kalau kuanti ya, kalau tak kuanti itu sudah 60% kegiatan riset kita. Kalau kuali paling 30-40%. Karena masih banyak hal yang harus dikerjakan. Kalau kuanti itu bisa 70% kalau instrumennya pengukuran sudah bagus. Anda tinggal collecting data, ya kan? Anda olah, Anda analisis, tinggal ngata-ngatain aja. Nah, tapi dalam bentuk bahasa-bahasa scientific knowledge. Simpel kan? Sarankan. Referensinya di cross check, yang perlu masuk yang enggak buang gitu kan. Sudah selesai 30%-nya. Tinggal minta ujian tertutup maupun promosi. Nah, kira-kira tahapannya seperti itu. Tapi kerja kerasnya dituntut. Ya, kira-kira gitu. Nah, kalau kita sudah dapat di level ini, nanti Anda ingin tambahkan, ini Pak keterbatasan, boleh, sebab-sebab begitu boleh gitu ya. Tapi di dalam buku panduan IPB dengan 4 itu sudah cukup. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, ataupun manfaat. Nah, atas dasar inilah nanti, ini adalah nuansa apa? Nuansa what, ya kan? Nuansa apanya. Tapi nuansa why, how, nah itu nuansa metode. Nuansa bab berikutnya, metodologi, kan gitu. Nah, metodologi inilah nanti yang harus kita tuntut banyak. Anda belajar lagi supaya word-nya itu ya bisa dijawab dengan baik. Ya kan 51H itu kan boleh nggak dijawab? Boleh. Cuman yang punya how, why itu milik kualitatif. Ya kata-kata tanya untuk rumusan masalah itu milik kualitatif. Jadi kalau Anda ingin berkuantitatif memainkan kata-kata why dan how, banci juga itu. Kecuali Anda katakan, ini metode saya desainnya adalah mixed method. Nah, boleh, mau pakai why boleh, pakai bagaimana boleh, gitu kan. Nah, ini disertasi, saya ingetin lagi. Anda harus betul-betul clear dengan setiap tulisan Anda. Ya, nggak ada nuansa-nuansa mengkambing hitamkan, ini nggak ada nih. Semua harus Anda yakin dengan tulisan Anda. Karena nanti pembimbing pun hanya membantu saja, memfasilitasi. Yang paling kuasa itu adalah Anda. Makanya nanti kalau ujian-ujian itu pembimbing ya penguji. Ya, bukan membimbing lagi. Membimbing itu di luar kegiatan-kegiatan pengujian-pengujian. Jadi metode ini harus kuat.
ya, metode ini harus kuat. Tapi kita biasanya prelim lisan hanya di atas itu, belum detail menuntut metodologi. Tapi kalau sudah dibangun ya silakan. Tapi nanti dibangun dengan kegiatan-kegiatan lebih jauh ya, apa kolokvium atau apa, itu banyak sekali itu kegiatan untuk membangunnya gitu ya. Memang saran saya kepada kawan-kawan di prodi itu, pembimbing mulai dari prelim lisan sampai ke belakang itu harus dikawal dengan satu orang lah, penguji luar komisinya, supaya tahu persis perubahan-perubahannya. Jangan berganti-ganti setiap level. Prelim lisan, prelim ke kolokvium, ujian ini berubah, nah kacau kita. Kalau pembimbingnya nggak terlalu ketat. Kalau pembimbingnya ketat dengan kaidah-kaidah riset itu bagus. Itu maksud saya. Nah, jadi metode riset itulah yang nanti bagian daripada kerja saya, menceritakan pengukuran. Ya, metode itu kalau kuanti itu minimal ada 8 subbab yang harus dikuasai oleh Anda. Pertama, riset desainnya. Sudah sebagus enggak? Ya, minimal ada 5 isi riset desain itu. Ya. Untuk Anda melakukan model, tipe, metode, pendekatan, upaya yang digunakan gitu ya dalam aktivitas penelitian lapang itu. Oh enggak, saya enggak di lapangan, saya pada suatu konten analisis ya, pada koran, pada media cetak, pada media sosial, kan boleh-boleh kan? Konten analisis itu kuanti kan, tapi kalau Anda ingin membuat semiotika, itu adalah kerja-kerja kuali kan. Tapi nuansanya kan nuansa konten. Konten dan kontekstuasi misalnya. Kan itu upaya-upaya membangun apa tuh? Makna pesan kan? Di komunikasi itu kan ada 4 makna pesan yang bisa dianalisis kan. Makna struktural, makna konotatif, makna apa lagi? Nah, silakan didalami. Nah, di dalamnya itu tadi ya, riset desain. Kalau kuanti ya, kuali juga ada 7 sub-elemennya. Itu ada riset desain, ada siapa yang mau dianalisis gitu ya. Apa itu? Ada riset desain, ada populasi sampling, ya kan? Pasti ada kan itu ya. Tergantung metodenya kan. Ya kan? Kalau survei oke, tapi kalau dia sensus memang ada. Nah, itu nanti ada dilihat, ada yang subbabnya populasi sampling, ada lokasi dan waktu dan tempat penelitian, ada apa lagi? Ada data, kan data yang mau dibangunkan, data dan instrumentasi, ya kan? Riset desain, populasi sampling, waktu dan tempat. Yang keempat tadi kan harusnya ada data. Data mana? Kan suka apa? Oh primer, oh sekunder, ya gitu kan? Data. Dan instrumentasi. Instrumentasi itu apa? Nah, itulah sebagian dari pengukuran tadi. Bagian ya saya katakan. Saya belum singgung pengukurannya. Bagian. Yaitu kalau kuanti, instrumennya adalah kuesioner penelitian. Kalau kuali, apa itu instrumentasinya? Yang nanti harus Anda taruh di appendix. Di proposal itu ada lampiran, appendix. Di lampiran, oh saya pakai ini loh Pak. Ada masuk kuesioner penelitian. Kalau kuanti apa tuh Mas? Apa isinya kalau kuanti? Kalau kuali. Kalau kuali. Kan tadi subbabnya nomor 4 itu data dan instrumentasi. Instrumentasi kuanti itu biasanya kuesioner. Kalau yang kuali ada nggak kira-kira? Apa? Observasi awal ya. Awal? Ya dua-duanya punya awal Mbak. Awal. Kalau di kuanti survei awal, kalau di kuali studi awal. Kan ada studi awal. Iya. Iya. Observasi Di awal. lampirannya apa isinya? Apa isi di lampiran di appendix? Sebagai instrumen. Kan tadi kan data dan instrumentasi. Apa itu instrumennya? Kan pasti ada lah. Misalnya guidance Anda untuk in-depth interview apa, guidance Anda untuk apa lagi? FGD misalnya kan enggak saya pakai apa misalnya
informal discussion misalnya, atau focus group discussion misalnya. Itu ada nggak kira-kira instrumennya? Halo, halo. Halo, halo. Ya lah, buka-buka wawasan nanti baca buku ya. Nah, keempat. Kelima apa? Kalau kuanti dia menuntut tadi data. Apa yang mengambil data ini? Ya, gitu ya. Nah, tentulah kita ingin bermain ke sebelah kirinya itu nih. Ya, ke sebelah kirinya ini. Membangun konseptuasi. Jadi Anda dapat misalnya apa namanya konsep-konsep ya, konsep-konsep loh Mas. Konsep itu kan adanya di mana Mas? Di bagian depan itu kan? Dikelompokkan di mana Mas? Dikelompokkan di kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Ya kira-kira begitu ya. Betul nggak? Ya Pak. Betul ya. Kalau dia nanti digiring dengan apa-apa variable maker yang mau diambil, harus ada banyak referensi yang harus dipakai. Makanya di kajian pustaka itu atau di tinjauan pustaka itu sebagai suatu bab, itu harusnya Anda bisa merunut sub-subbabnya. Ada 5, ada 7, ada 8, tergantung Anda dengan banyaknya konsep yang ingin diungkap dalam penelitian Anda. Termasuk kaitan dengan lokus, kaitan dengan wilayah, kaitan dengan konten yang ingin dilihat dari aspek-aspek apa maker variabel, upaya mau diteliti, gitu ya. Konsep. Nah, konsep itu kedapatnya dari mana? Dari banyak baca tadi. Nah, saat dia berkata konsep, sumber-sumber yang disarankan adalah primer, carilah 5-10 tahun terakhir. Tuliskan di situ. Kapan? Oh, 2019. Siapa? Nah, siapa, 2000 sekian. Kalau sekarang bimbingan saya tuntut pakai halaman. Saya ingin tahu persis dia baca apa dia cuma copy paste. Jadi nanti kalau ketemu saya, biasanya saya tidak tetap mau dengan nama pengarang, tahun selesai. Saya tetap menuntut di awal-awal harus punya ini halaman berapa yang Anda baca. Yang Anda ingin coba jadikan parafrase, yang Anda ingin jadikan quotation, yang Anda ingin coba buat naratifnya. Tidak bisa sembarangan. Saya takutnya simulasi Anda gagal, ditolak orang, terlalu banyak copy paste punya orang, kan gitu ya. Nah, ini memang ajang latihan. Disertasi itu harus memang dituntut tinggi, minimal 85% itu. Nah, jadi kesan saya banyak baca itu tadi mencari konsep-konseptuasi untuk melahirkan apa? Melahirkan apa? Melahirkan aspek dan dimensi. Kan variabel itu kan suatu karakter, suatu ciri, sesuatu hal yang ingin diidentifikasi untuk dilihat dalam penelitian Anda, dicari dalam penelitian Anda yang mengandung dimensi dan aspek. Ya, jadi kalau konseptuasi nggak nyinggung itu, jangan-jangan dia bukan variabel. Ya, silakan definisikan apa itu variabel. Oh, variabel adalah peubah. Sama namanya aja yang berbeda. Satu pakai bahasa Sunda, satu pakai bahasa Jawa. Nah, variabel itu harus jelas konteks konseptuasinya. Konsepnya apa? Referensi siapa? Makanya saya sarankan setiap variabel itu minimal ada 10 atau lebih sumbernya primer untuk mengaitkan ini loh yang saya maksud. Ya, misalnya ingin melihat seberapa jauh tingkat baca anak milenial misalnya kan, tingkat baca, tanda tanya, penyebabnya, faktor yang mempengaruhinya apa. Tingkat baca itu harusnya Anda jadikan, bisa nggak dia sebagai variabel? Itu pertanyaan. Kan harus ada contoh-contoh ini kan di dalam kuliah ini kan. Nah, kira-kira itu salah satu contohnya. Gimana itu melihat konsep dari siapa? Referensi buku yang mana? Anda baca textbook itu dibuang orang kalau kita menggunakannya dalam bentuk nanti masuk di jurnal. Jadi perbanyaklah yang primer sumbernya jurnal, kan gitu ya. Jurnal pun dibatasi 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir malah sekarang yang Scopus itu. Nah, syukur-syukur, saya ingetin pada Anda, syukur-syukur itu Anda pernah teliti, Anda masukkan juga itu pemikiran Anda di situ. Jadikan dia sebagai referensi Anda.
Tapi yang Anda ambil itu bukan diktatmu, bukan penelitianmu sebelumnya. Nah, itu akan mempertinggi nilai Scopus. Saya ingatkan. Makanya nanti Mas, tulisan-tulisanmu kalau nanti sudah mulai menulis itu, referensinya itu di samping Anda, kan sekarang mulai ini ya, mulai berdaring ini ya, kita melakukan penelusuran pusaka itu, selalu sertakan DOI. Tahu kan DOI? DOI atau HTTPS ada S-nya itu, sehingga linknya itu bisa di cross check oleh si reviewer. Nah, itu saya ingatkan sekarang. Kalau kita ingin bermain penulisan di sister ya, di riset jurnal nasional bereputasi yang international Scopus, itu suatu keharusan. Mumpung saya ingat nih. Kalau pakai Mandalay bisa otomatis terekap ya, Prof ya? Iya. Makanya budayakan itu dari sekarang. Budayakan itu. Itu mempermudah kamu nanti ingin masuk di dalam presentasi internasional jurnal. Siap. Atau ingin masuk dalam suatu ingin jurnal kita di rekod orang, tapi minimal Q1 atau Q2 gitu ya. Walaupun sekarang sebagian tuh yang tidak berbayar sedikit, yang berbayar juga banyak. Silakan Anda pilih saja nanti. Tapi jangan yang abal-abal. Nah, ini tolong hati-hati. Jangan yang abal-abal. Nah, kembali kepada kotak di tengah tadi, untuk bicara caranya, ya kan? Cara tadi what, kali caranya untuk mendapatkan apa? Ya tadi nomor 4 tadi kan analisis data dan instrumen, ya kan? Datamu nanti apa, instrumen tadi apa, kan ceritanya begitu sebenarnya. Nah, setelah itu ada subbab yang tadi konseptuasi yang ada di bab depan tadi. Syukur-syukur kalau dia kualitatif, Anda bisa press dia ya sebelum kepada bab metode itu, Anda press dia menjadi kerangka teoritis. Kerangka teori. Ya, konseptuasi Anda tadi. Mau digiring kemana? Sehingga Anda bab 2 itu cukup 1 lembar memaparkan itu, ya, struktural scheme itu sudah aman itu. Oh, dia menguasai secara konseptuasi, secara teori. Nah, saat ingin lebih kepada kuanti, maka harus punya kerangka pikir, alur antar maker variabel yang Anda ingin berminat diinvestigasi. Itu membedakan ya antara kuali dan kuanti sebagai suatu pendekatan riset. Nah, jadi kalau itu dibangun dengan baik, maka variabel yang nuansa konseptuasi, nuansa konsep sudah Anda jalani dengan baik. Ya, syukur-syukur ini bukan tipe riset deskriptif. Ya, bukan tidak boleh deskriptif itu. Ya. Boleh juga tipe, kan di dalam rumusan masalah itu kan Anda harus bisa memaparkannya dalam bentuk deskriptif dan apa tuh? Kalau Anda baca teknik menulis disertasi bermutu itu. Rumusan masalah itu harus bernuansa apa? Di samping deskriptif. Bernuansa apa? Bernuansa asosiasi. Penting asosiasi itu. Ya kan? Nah, mungkin pertanyaan pertama tentang deskriptif, pertanyaan kedua deskriptif, pertanyaan 3 asosiatif. Kan boleh kan kayak gitu kan? Nah, jadi satu yang harus clear juga ini, gitu loh. Nah, jadi ya memang susah-susah kan pekerja proposal ini. Ya tapi harus ada lewati lah ini. Makanya salah satu tadi saya bilang banyak baca, dituliskan sehingga dikumpul-kumpulkan tulisan itu baru kita masuk di dalam membangun proposal. Gitu loh. Nah, itu baru nuansa lah ya, nuansa data dan instrumentasi. Gitu loh. Nah, tapi nanti kalau kuanti, konsep itu jadi apa tuh? Konsep itu. Konseptuasi itu jadi apa? Jadi turun ke bawah itu, turun ke bawah. Operasionalisasi. Bagaimana menjadi konstruk. Variabel itu tidak hanya konsep, jadi konstruk.
bagaimana variabel itu diukur. Diukur nih, diukur. Jadi Anda nanti mikir ini juga nih, mikirin ini. Kalau ini ada di bab sebelumnya, bab 2, maka kalau ini adanya di bab sini nih, di bab metode. Makanya setelah data dan instrumentasi ada yang namanya operasionalisasi variabel atau definisi operasional. Kalau dia kuanti, ya, saya ingetin. Kalau dia kuanti. Nah, gimana caranya? Nah, ini sudah mulai bagian pengukuran. Harus bisa diukur nih. Bisa nggak Anda membangun definisi operasional? Isinya bukan lagi konsep yang hanya melihat dimensi aspek, tapi sudah pada konstruk, bangun keterukuran. Isinya apa? Isinya indikator. Indikator. Kalau dia sangat abstrak, isinya parameter. Ya, tadi kalau dia konsep, dimensi atau aspek. Kalau dia konstruk, indikator. Indikator. Itu harus dituliskan di dalam bab yang namanya metode. Kalau di dalam kuanti dia adalah 3.5 tadi kan? Ya kan 5 ya sudah ya kita ya. Anda yang nulis, saya ngomong nih. Anda nulis sendiri lah. 5 itu kan? Betul lah kira-kira. Nah, saya diminta banyak ngomong di sini nih. Ngomong di bagian 5 ini. Pengukuran ini. Cuman kalau nyampe ke 5, ujuk-ujuk kata orang Sunda. Makanya saya jelaskan dulu. Minimal kalau di kuanti itu ada 8. Apalagi 67-nya. 678-nya. Supaya cepat. Apalagi 678-nya. Halo. Tadi populasi sampling kan sudah kan di sini nih. Nih, untuk melihat yang sebab nomor 2. Termasuk nanti ada cerita lokus, waktu dan tempat, kelompok gitu ya. Apalagi nih di 5-nya itu. Kalau sudah pengukurannya bagus, ada operasionalisasi variabel atau subbab definisi operasional. Apalagi yang harus ada? Halo. Hipotesis? Belum, Mbak Yu. Belum. Belum Hipotesis ya? itu adanya antara review pustaka dengan metode. Dia Uji tidak ada validitas, hipotesis penelitian di reliabilitas. metode. Hipotesis penelitian di metode itu namanya hipotesis statistik. Statistik. Kalau hipotesis penelitian adanya di bab 2 atau boleh juga ada di bab 3. Kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kira-kira gitu ya judulnya. Jadi apa yang kelima? Uji validitas ya. Uji validitas reliabilitas, paham ya? Nah, kelima tadi operasionalis variabel kan itu kan melahirkan kuesioner, ya kan? Betul. Betul lah. Panduan-panduan ada membuat kuesioner. Makanya titik 4 yang 3.6 menguji kuesioner tadi. Gitu. Jadi nomor 5 tadi operasionalis variabel, definisi operasional, dasar Anda menyusun kuesioner. Sudah tersusun, taruh di proposal itu di lampiran. Nah, nanti lampiran nanti sudah berapa aja? Ada 2 atau 3 tadi lampiran kan? Nah, lampiran ini harus tadi kata Mas kita tadi diuji. Ada uji kuesioner. Nah, judulnya apa? Tadi ujinya apa? Validitas. Setuju saya. Reliabilitas. Jadi validitas, reliabilitas, instrumentasi. Oke, sudah 6 itu. Ada lagi nggak Mas? Yang lain yang bisa kita tuliskan? Nah, bolehlah nanti validitas saya bantu informasikan juga karena itu bagian daripada pengukuran. Setelah ini saya ajak untuk cerita bab kuliah minggu kelima apa itu? Minggu kelima. Bab minggu kelima. Minggu kelima di daftar ini di daftar deskripsi kuliah ini apa minggu kelima? Halo. Minggu kelima apa? Minggu keenam apa? Kita kan 3 kali ketemu nih. Hari ini, besok, dan lusa. Kelima apa, Mas? Mbak Yu? Apa ya? Lah, katanya kita diskusi. Ya, betul nggak? Ayo, Pak Kompit. Boleh. Ya. Bisa bicara sama Rahmani. Mana Rahmani ya? Iya, ada, Pak. Nah, gimana, Mas? Rahmani dari mana nih, Mas? Ya, Pak. Dari mana nih instansi Mas ini? Di Pemda, Pak. Oh, Pemda.
Suka ngumpulin apa Pemda tuh? Collecting data. Iya, collecting Nah, data. dari kan kuliah biasa kan collecting data. Betul. Jadi bagian 7 itu adalah isi metode bagaimana teknik mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Nah, yang lain apa satu lagi, Mas Rahmadi? Yang harus ada di metodologi, yang nuansanya kuanti misalnya. Goodness fit ya? Analisa data, Pak. Fit. Yes, analisis data. Kadang-kadang ditambahin pengolahan data dan analisis data. Betul. Oke lah, saya bicara itu nanti ya untuk membantu kepada Anda tentang penguatan metodologi. Nah, saya kira itu pengantar saya. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengukuran ini. Yang berkaitan dengan pengukuran. Ya, ada observe tadi kan, collecting, ada pengolahan, ada analisis, ya gitu ya. Nanti. Prof, izin Prof. Yes. Ya, Farida Prof. Yes, Kalau Bu Farida, gimana? Ya. Kalau di kuantitatif, kan biasanya kalau observasi itu kita gunakan di kualitatif ya, Prof. Ya. Apakah kalau misalnya kita ingin menentukan populasi dan sampel, kita melakukan observasi dulu itu kalau menurut Prof gimana, Prof? Untuk menentukan Kan kriteria. boleh dong observasi di kuanti, namanya prasurvei. Boleh nggak prasurvei? Kalau di kualitatif, prastudi. Iya. Boleh dong. Oh, siap, Prof. Iya. Kira-kira itu Bu Farida. Izin, ada lagi? Izin Prof. Amiruddin. Pak Amir. Yes. Siapa dulu nih? Ya, kasih tahu namanya. UNS bukan? Yang Bandung dulu aja, UPI dulu, Pak Amir. Yang Bogor dekat sama silakan Bandung. Yang muda dulu, silakan. Subhanallah, aduh dikatain muda, amin. Enggak apa-apa, Bu, bersemangat Bu Heni. Salam kenal. Ya, silakan. Salam kenal Pak Amiruddin, saya Heni Nur Eni Zainuddin. Kebetulan alhamdulillah posisi Pak Amir sebagai pembimbing ketiga saya, Bapak. Nah. Ya, mohon mulai dari sekarang nulis ya. Apa yang mau ditulis? Insya Allah Pak, mudah-mudahan cepat bisa bertemu ya Pak ya. Amin. Saya selalu ada di Barang Ciam. Jam 10 sampai jam 4 saya di P2 SDM. Siap Bapak. Iya, silakan main. Kebetulan Pak, saya pernah tinggal juga di Palembang 4 tahun Bapak. Di mana Palembangnya? Di Ulu Pak, 16 Ulu. Ikut dengan suami saya. Suami saya pernah dinas di Palembang. Dinas di sana ya, seberang Ulu ya. Oh, oke. Saya berbagi pengalaman saja dengan Pak Amiruddin. Jadi ada penelitian kuantitatif, dia sudah melakukan uji reliabilitas dan juga validitas Bapak. Tapi ternyata di uji hipotesisnya dia menolak HI, Pak. Apakah misalnya situasi seperti itu kita bisa mengkritik bahwa uji validitas dan reliabilitasnya tidak valid? Atau sebenarnya di penelitian kuantitatif fenomena itu sah-sah saja, Bapak? Atau kita harus merunut kembali variabel bebasnya? Apakah misalnya antara variabel terikat dan juga variabel bebasnya tidak memiliki sinkronasi atau seperti itu dan seperti apa Bapak menurut kami? Saya luruskan ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ya. Simpulan tentatif itu yang akan Anda uji. Uji itu tidak harus diterima. Uji itu tidak harus diterima. Ditolak pun benar. Ya. Tapi saya ingatkan, orang statistik nggak suka dikatakan HI. Atau HA. Ada HA, HA, B, HC gitu ya. Atau H1, H2, sampai ada si H5 gitu ya. Ada hipotesis penelitian. Lambangnya H1. Nanti H1-nya ada 1, ada 2, ada 3, silakan saya. Ya gitu ya. Jangan itu, kalau ada baca buku-buku orang kasih simbol semau dia gitu. Orang statistik nanti marah-marah. Karena nggak pernah dipakai. Gitu loh ya. Hipotesis penelitian itu. Kalau hipotesis statistik selalu lambangnya H0. Kalau dia H1 lebih besar daripada H0, benar. H1 lebih kecil daripada H0, benar. Dua-duanya benar. Ya, Anda melakukan hypothetical itu untuk bukan membuktikan. Tolong hati-hati.
Hampir semua buku. Nggak ada mengatakan dia membuktikan. Dia menguji. Ditolak benar, mengapa ditolak? Gitu ya. Diterima, good, kasih penjelasan. Jadi nggak ada yang salah. Validitas rehabilitas nggak ada yang salah. Ya. Yang Anda ingin dapatkan dengan uji hipotesis itu dari olahan data. Data terkumpul Anda olah. Tadi Anda pakai apa saja itu analisis statistik yang harus Anda ungkapkan dengan baik di 3.8 pengolahan dan analisis data itu. Sedangkan validitas, reliabilitas itu dia adanya di 3.5. Betul nggak? Di 3.5, di 3.6, 5 kan definisi operasional. Di 3.6 dia itu menceritakan uji terhadap kuesioner, ya, bukan pada hasil riset. Tolong hati-hati, gitu ya, Mbak Heni ya. Jadi Anda punya kuesioner sebagai suatu pengukuran, sebagai instrumentasi. Anda ingin lihat seberapa sahih. Ada konsep-konsep yang dimensi aspek tadi, yang indikator mau ditanyakan tadi, pas dengan apa yang ada di persepsi, di pendapat si responden kita. Nah, makanya kita tanyakan kepada responden terbatas. Sebaiknya uji coba itu pada responden di luar responden penelitian, idealnya. Tapi memiliki kesamaan karakteristik, kesamaan ciri dengan responden riset penelitianmu. Dan lebih baik tak usah banyak, cukup 20 atau 30 responden saja. Tapi ini hanya uji pengukuran kok. Nah, kalau belum sahih, perbaiki dong. Di mana letak salahnya? Apa pada konstruknya? Tadi Anda membuat indikator-indikatornya. Atau pada konsep yang Anda gali. Kan validitas konsep boleh, validitas konstruk boleh kan? Perbaiki. Nanti ada angkanya itu. Misalnya pakai apa? Pakai rumus apa? Kan ada itu. Nah, beda nanti kalau sudah dia sahih, bagus, gitu ada nilainya di situ. Misalnya keajekan ya, namanya product moment, uji product moment yang dihasilkan oleh si person kan nama orang, product moment person. Ada rumusnya, ada filosofinya, ada kaidahnya, ada memappingkan dia valid atau tidak valid. Kalau membuat jadi sangat valid, moderat, kurang valid, sangat tidak valid kan boleh, silakan saja. Nah, diperbaiki. Tapi sebelum diperbaiki, uji juga dengan uji reliabilitas keterandalan. Seberapa terandal. Ada nggak ukurannya? Banyak, ada 5 macam untuk mengukur reliabilitas suatu instrumentasi. Ada pilih yang mana? Tolong hati-hati. Memilih rumus itu, memilih alat itu, ada falsafahnya. Itu kuesioner pakai skala pengukuran apa? Di kuantitatifnya harus ada pengukuran ya? Di kuantitatif. Oh, skalanya rasio. Anda pakai split reliability test ya salah lah. Komputer ngolah ya ngolah. Apa yang masuk di komputer ya olah. Salah diolah hasilnya salah juga. Nah, itu maksud saya. Jadi Ibu, yang namanya validitas reliabilitas itu nuansa menguji instrumentasi. Sudah clear? Bagus? Atau belum? Ya, yang belum perbaiki dong. Mana yang harus dibuang karena ada missing data, mana yang nilainya rendah karena ambigu, gitu kan? Mana konotatif, gitu kan? Nah, itu dihindari. Oh, kesalahan bahasa Anda orang nggak paham, akan kelihatan itu dari uji instrumen pengukuran yang Anda buat. Nah, kalau sudah diperbaiki bagus, baru 337 collecting data. Nah, collecting data, hasil collecting itulah yang nanti yang Anda olah, ya kan? Bukan hasil yang uji coba, bukan. Yang terhadap 20 atau 30 responden uji coba. Sebaiknya jangan di lokasi penelitian Anda. Karena ada 7 ancaman di situ. Salah satunya ancaman historical. Oh iya ya, saya pernah didatangi. Nah, dia punya sejarah gitu. Jangan-jangan itu ditanyakan. Kira-kira kemarin kan saya tanya teman-teman jawabnya ini. Ikutlah jawaban kawan-kawan sebelumnya. Nah, jadi kan ada ancaman invaliditas. Itu boleh baca bukunya, banyak sekali itu. S3 harus paham bagaimana supaya reliable kesahian si instrumen menjadi bermutu. Kira-kira gitu Mbak Eni. Halo Mbak Eni.
Ya Pak Aris, saya pun masih harus belajar ya bagaimana pengolahan data dengan nuansa kita yang S3, karena kalau dari pengalaman saya sih sepertinya penelitian kuantitatif saya itu ala-ala S1 Pak. Sudah komprehensif Mbak. Sudah sangat komprehensif. Pak bisa pakai PLS, ada nggak PLS? Benar nggak PLS belum? Di samping SEM. PLS itu Anda nggak usah uji validitas, dia bisa melihat ke validan data itu. Iya, mungkin Pak kami pun tertarik Pak jika ada pelatihan SEM ya Pak ya. Nah kan kalian ber-17, Anda jajan di Departemen Statistika. Buat kelompok lah, masa aku bilang buat kelompok, panggil si pembimbingnya, jangan ngambil yang profesor, yang doktor. Anak-anak yang baru lulus S1 lagi S2 itu lebih enak kok menerangkannya kepada Anda. Terus minta program-programnya, Mas kalau saya ngolah data boleh dong pakai Anda, kan lebih enak. Anda cari kerjasama dari sekarang. Cuman jangan minta tolong tuliskan, menuliskan itu urusan Anda. Tapi kalau nyuruh dia itu bahasa orang statistik. Padahal Anda orang komunikasi, bahasanya harus bahasa komunikasi. Itu ada masalahnya. Ya, Mbak ya, itu statistik cuma cuman alat. Minimal paham dulu aja lah gitu ya. Nanti kamu lama di Bogor. Kalau mau 6 tahun juga boleh di Bogor. Ya, cuma betul kok itu. Nah, kalau Anda belajar kolektif, itu lebih murah. Coba aja kalau nggak percaya. Nanti tekan kontrak, Mas, nanti tolongin Mas, sekolah datanya Mas. Nah, gitu. Kan nggak harus terampil kan? Oh, saya mau sambil belajar Pak. Oh, lebih bagus lagi. Siapkan waktumu lebih banyak. Gitu. Dan Anda akan jadi lebih ahli. Begitu Mbak ini. Saran saya mumpung di Bogor, yuk kita sharing-sharing lah alat-alat ukur kita ini. Ya, kualitatif sekarang juga punya instrumen loh. Ya, boleh bermain dengan instrumen kuali. Nah, sekarang siapa tadi? Hanifah ya? Mau tanya, silakan. Iya. Assalamualaikum Pak Amir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jumpa lagi Pak Amir dengan saya. Bapak masih seperti dulu ya, semangat, selalu bersemangat. Saya suka dengan semangatnya Pak Amir ini. Pak Amir, mohon maaf tadi saya baru hidup listriknya jam 2:04, jadi baru masuk tadi Pak Amir. Tapi sebenarnya sudah ada pertanyaan yang ingin saya siapkan untuk Pak Amir. Lebih ke konsultasi mungkin ya Pak ya. Jadi begini Pak, saya ada kendala dalam penentuan sampel. Jadi gini, misal gini, saya tetapkan random sampling gitu ya. Tetapi untuk mendapatkan kerangka samplingnya sangat susah sekali di lapang. Jadi misal begini Pak, saya rencana disertasikan tentang petani kopi di Temanggung Pak. Kami sudah cek di lapang untuk memperoleh data petani kopi gitu. Itu sangat susah sekali kalau bertanya ke dinas itu tidak ada. Jadi adanya adalah cek satu persatu per kelompok tani dan itu di 11 kecamatan, Pak. Atau lebih. Nah, menurut Pak Amir, bagaimana untuk mendapatkan kerangka sampling itu? Apakah memang benar harus begitu ya ditelusuri satu-satu dan kita betul mendapat kerangka samplingnya, maka akan puluhan ribu mungkin jumlah petani yang akan diperoleh. Gimana Pak agar tetap bisa melakukan random sampling di tengah-tengah suasana lapangan yang susah seperti itu tentang data? Di judul kan sudah sangat jelas ya Mbak. Judul riset itu berisi tentang marker variabel dan lokus target populasi Anda. Nah, Anda harus clear dong kalau saat di judul saja sudah menceritakan target populasi dan di rumusan masalah dan tujuan juga sudah mengeksplisitkan lokus itu, maka kehati-hatian Anda dalam menempatkan 3.3 yaitu population sampling harus clear, harus punya bingkai sampel. Kalau tidak tersedia, ya telusuri yang Anda katakan tadi sudah benar. Kan kerja Anda kan cuma merekod. Oh iya Pak, nanti di lokasi itu, di tempat wilayah itu, ini loh kontak persennya. Kan teknologi semakin canggih Pak. Anda tanya orang yang tepat sebagai informan, Anda tanyakan di lokasi tadi ada sekian 10.000, sekian, kan Anda dapat di sampling itu. Kalau enggak nanti Anda semau Anda gitulah. Itu akan teruji pada saat diuji. Ya nanti ada penguji luar komisi yang sangat paham metodologi, Anda keceplosan salah omong, habis kita. Nah, jadi bingkai sampel ini fakta lapangan.
Kalau tak tersedia, Anda telusuri. Itu yang pertama. Apalagi Anda cuma sederhana, random sampling doang. Padahal random sampling itu ada 5 macam. Mulai dari simple random sampling, kan? Ini cuma random sampling kok. Dapat data populasi itu, tinggal Anda mau narik berapa. Kan cuma itu doang, kan random sampling. Tidak mau si A, si B, si ketemu semua kita, kan? Iya, betul, Pak. Iya. Tapi untuk merandom itu kerangka samplingnya, nama-nama itu yang susah untuk dicari, begitu loh, Pak. Memang kita menuntut nama. Bingkai sampel itu menuntut nama. Itu pertanyaan berikutnya. Oh gitu. Misal unit analisisnya individu petani, begitu Pak? Apakah bukan nama-nama petani dulu yang kita dapatkan untuk semua populasi? Itu kan teknik terakhir. Ibu di dalam ringkasan, di dalam proposal, disertasi itu ada bab yang namanya populasi sampling. Kalau dia kuanti ya, Anda cerita populasi bla 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 wilayah bla 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 dan ini diambil secara apa misalnya kan sengaja gini purposif misalnya, nah, nanti terdata nih ingin menggambarkan tabel tentang populasi. Oh dia menyebar di, tadi Anda bilang di 10 tempat segala macam di masing-masing ini, kan Anda bisa mengatakan jumlah dulu kan di situ. Betul nggak? Dari jumlah terbanyak yang tidak terbanyak boleh nggak? Boleh. Nah, nanti baru Anda lihat, oh dari 10 ini yang paling banyak di level A dan T, ada juga F misalnya. Oh, nanti kan, oh kalau itu supaya representatif mewakili, saya ambil yang di kelompok yang terbanyak petaninya, saya ambil yang paling sedikit, atau saya ambil juga yang tengah-tengah. Nah, itu kan ada sudah random wilayah kan? Anda mempersempit sebenarnya sudah. Nah, kalau Anda tadi katakan random sampling pada saya, Anda sudah mulai melihat di situ. Nanti di sebelah row berikutnya kan sampel yang Anda ingin masukkan kan. Sampelnya kan tanda tanya lagi nih. Karena yang namanya teknik sampling itu ada 2. Pertama, teknik samplingnya apa? Kedua, penetapan jumlah N. Jumlah N. Ya kan yang mau Anda tarik. Kan terbuat itu mapping itu, gambar itu harusnya dalam bentuk tabel. Nah, tapi tolong ini kalau tabelnya adalah tabel benar, Anda dibuat bahwa ini tabel primer halaman sekian kan gitu ya. Kalau ini dapat record dari si Anu sebagai penyuluh, Anda tulis juga itu sebagai data sekunder. Sekunder kan harus masuk daftar pus. Nah, itu maksud saya, Mbak. Nggak ada istilah rumit kalau menurut saya. Lebih-lebih Anda menguasai medan dan Anda tahu siapa pemegang data. Itu aja yang penting. Nah, buat tabelnya sederhana sudah. Nanti Anda tinggal bisa menentukan. Ini teknik samplingnya gimana yang random tadi. Mau si simple random sampling. Oh Pak, sangat banyak variannya. Ada petani gini. Oh sudah harus dibangun sistematik. Oh mau dibangun cluster. Oh dibangun apalagi. Oh Pak bertingkat multi stake misalnya kan. Kan macam-macam ada 5 itu yang simple random sampling itu. Nah, Anda harus pastikan kalau sudah bisa menggambarkan tadi dengan tabel kau itu. Baru dia clear. Oh, jadi seperti ini loh Pak yang saya mau ambil gitu. Kan bisa kan kayak gitu kan? Nah, menetapkan N pun ada. Mau pakai si konsepnya Taroyamani, Slovin, atau 10%-nya teorinya teknik survei yang punyanya si apa itu Singarimbun dan Sofian Effendi. Mas Ri Singarimbun. Ya. Oh, pakai Mas Singarimbun. Ada yang mudanya aja gitu, ada penggantinya yang meninggal itu kan ada anak. Pak Sugiono mah tak layak jadi referensi, terlalu subjectivity. Salah itu kalau Anda itu sesat Pak Sugiono. Burhan Bungin bukan ya? Bukan, di Singarimbun Mas Ri itu kan ada yang mudanya nulis buku terbarunya. Siapa? Ada, bukan Singarimbun dan Effendi lagi. Coba ada itu buku baru ya. Saran saya Mbak baca buku yang direvisi Mbak. Ada sesuatu yang sudah diperbaiki. Nah, mungkin itu membangun kebermaknaan. Saya kayaknya bukan dengan Effendi lagi. Sofian Effendi. Ada yang sudah meninggal kan? Itu diganti dokter yang sudah ini jadi apa? Jadi dosen juga di situ. Nah, Tukiran dan Tukiran. Ya, jangan baca buku lama lah. Kan kau banyak buku-buku lama, beli buku baru lah. Iya. Ya, supaya referensi mereka itu Anda paham.
Begitu. Nah, jadi nggak sulit kalau menurut saya bicara tentang bingkai sampel itu. Anda saja kurang semangat. Data itu. Kalau kau masih mainkan diri sebagai dosen di sana, ada anak-anak bimbingan S2 S1 Anda di sana juga melakukan riset. Nah, kan lebih dipercaya. Wow, ini punya dosen saya. Kehati-hatian mereka jauh lebih hati-hati daripadamu. Yakin saya. Nah, dibina seperti itu. Sehingga nanti saat membangun tenaga lapangan sudah ada kan. Tapi kalau memang ada nilai-nilai keuangannya karena proposal ini pakai bantuan negara, kasihlah bimbingan itu anak-anak asisten yang ambil data itu supaya mereka juga happy. Itu kira-kira Mbak Hanif ya. Ya, terima kasih Pak Amir. Yes. Prof, ada lagi? Prof boleh nanya lagi, Prof? Boleh, sangat boleh. Masih berkaitan dengan populasi dan sampel. Nah, mungkin nyambung juga dari Mbak Hanifah tadi. Jadi kan terkadang kita menjumpai misalnya untuk menemukan populasi atau sampelnya itu kan sulit untuk mendapatkan jumlah yang yang kita inginkan. Nah, apakah ya ini dalam pemikiran saya, Prof, apakah di KMP ini ada kriteria misalnya, masa sih jumlah sampelnya sama kayak kalau anak S1 teliti cuman di bawah 30 misalnya, atau adakah kriteria terkait dengan itu, Prof? Atau tergantung topiknya gitu, Prof? Iyalah, kalau disertasi ini wilayahnya aja tidak satu, itu satu kalau menurut saya. Iya. Wilayahnya mungkin 3, ya kan? Nanti kita mengenerate nasional, gitu kan? Kemudian di masing-masing wilayah itu kan pasti jelas kok jumlahnya. Nah kalau jumlahnya dikit, mengapa harus dipaksakan? Kan filosofi teknik sampling itu kan kalau jumlahnya dikit, ambil banyak. Kalau jumlahnya banyak, dikit aja presentatif kan? Ya sudah sangat jelas. Mentang-mentang datanya dikit, tidak bermutu, ya enggak juga. Kan teknik sampling gitu kan? Kita mau uji darah sebagai suatu ini. Darah kan relatif sama. Anda ambil setiap titik di badan ini, mati orang. Di satu tempat ambil satu sebagai mewakili. Nah, itulah sampling itu ingin digali supaya ada representativeness, keterwakilan untuk mengeneralkan kepada populasi. Kan filosofinya itu kok, bukan ukuran besar-besaran, bukan. Ya, bukan ukuran besar-besaran. Kalau sangat homogen, satu aja. Kan begitu. Ya. Nah, ada lagi? Siap, baik, Prof. Terima kasih. Ya. Prof. Ya, Bu. Ya, gimana? Dari Nurul, Prof. Melanjutkan. Ya, silakan Mbak Nurul. Farida tadi. Besaran populasi. Nah, kalau saya mungkin bertanya lagi kepada teknik penarikan sampel, Prof. Kemudian ketika kita melakukan tes retest dari besar populasi tersebut, kira-kira harus berapa ya, Prof? Kalau tadi saya tangkap kan Prof bilangnya sekitar 20 atau 30 untuk mengukur apakah instrumen kita itu valid atau reliable gitu. Nah, besaran untuk tes awal atau tes retest tadi itu dari populasi yang besar itu sebaiknya berapa ya, Prof? Untuk yang mana? Tes awal itu maksudnya reliabilitas validitas. Ya, yang reliabilitas atau validitas dari total populasi yang besar itu sebaiknya berapa ya, Prof? Validitas reliabilitas tidak ada unsur representativeness. Tidak ada uji representativeness, nggak ada. Oke. Validitas reliabilitas itu untuk menguji kevalidan suatu instrumen, suatu alat ukur, suatu questionnaire. Oke. Ya, termasuk keterandalannya. Ya. Jadi sudah disepakati saja. Paling sedikit 20, paling banyak 30. Oke. Ya. Ya. Cukup. Karena itu sudah bisa dilihat variannya. Kan yang diukur sebenarnya varian sebenarnya. Skor jawaban itu menyebar di mana? Kan itu sudah mau dilihat. Artinya kalau ada butir instrumen yang tidak valid gitu, berarti kita harus ganti ya, Prof, sebelum benar-benar turun ke lapang. Kan nanti kan keluar data hasil validitas itu kan, ini tidak valid, ini di bawah critical nilai koefisiennya. Kan menjadi pertanyaan. Kalau dengan saya suruh duduk bersama, mana kuesioner kau? Coba kita lihat. Mengapa
condong begini jawabannya, tidak punya varian, mengerucut. Kan itu jadi mengerucut kan jadi 0 ya. Oh ternyata ada problem di situ. Di saya di lapangan begini, karena saya tanyakan Anda, data lapanganmu ada nggak? Makanya ke lapangan uji coba itu harus punya footnote, catatan lapangan juga. Nanti, oh ya sudah, kalau itu nggak pas nih Mbak, harusnya ini. Sama dengan begini Mbak, Anda ingin bertanya dengan ordinal misalnya ya. Seberapa, misalnya ya, seberapa setuju misalkan saya melakukan misalnya ya penanaman singkong dan pemupukannya sudah baik. Anda mau jawab apa? Setuju, sangat setuju, tidak setuju, atau kurang apa, moderate, atau sangat tidak setuju? Kan boleh kan? Kalau kita ingin membuat ordinal jadi 5 atau 4 numeral, 4 angka yang dikasih. Dari sangat setuju, sangat tidak setuju kan jadi 5 tuh ya. Gimana cara menjawabnya? Saya menanam dan memupuk singkong ini betul-betul baik. Anda pilih mana? Coba. Kalau saya sebagai responden saya tanya, tanam saya sudah baik, tapi saya nggak pakai pupuk. Gimana jawabnya? Ada di posisi yang mana gitu maksudnya ya, Prof? Iya, gimana jawabnya? Ambigu kan? Iya betul. Nah, mengapa dia jadi tidak merata jawaban itu nanti? Itu 20 orang menjawab itu pada saat validitas. Oh, salahnya tidak membuat suatu yang namanya parameter itu harus satu, tidak boleh ambigu. Jadi bertanya dulu tentang nanam. Kedua, bertanya dengan pupuk. Kan nanti yang hitung itu kan rataan, Mbak. Yang namanya uji validitas, kan melihat kepada momen rataan. Produk momen persen aja misalnya itu melihat rataan. Nah sehingga pecah dia menjadi 2. Loh Pak ini jadi 0, sekian. Buang aja, orang nggak ada yang jawab kok, cuma 1 jawab, dari 30 cuma 2 yang jawab. Nah, itu dilihat dari hasil, baru kita perbaiki kuesioner itu. Baru boleh di-correcting, boleh mengambil data tuh dengan kuesioner yang sudah diperbaiki. Baik, Prof. Ya kan? Iya, jadi itulah gunanya uji validitas dan reliabilitas itu. Karena disertasi dituntut melakukan itu. Ya, Mbak? Pak Amir? Ya. Berarti yang uji reliabilitas dan validitas tadi tidak perlu random ya, Pak ya, untuk yang mengisi kuesioner uji cobanya? Ya kalau dia banyak random dong. Oh gitu, jadi tetap random ya? Enggak iya. dipilih aja orang-orang 30 gitu enggak ya Pak ya? Tetap random nanti, juga ya Pak kan ya? mengerucut kecenderungan. Oh gitu. Padahal Anda ingin target populasi. Iya. Oh ya. Kan Anda tadi duduk itu target populasi Mbak, tidak kecenderungan Mbak. Oh gitu. Iya, Pak Amir tadi Pak Amir tadi menyampaikan kalau sebaiknya tidak di lokasi penelitian. Iya. Nah, maksudnya apakah kalau lokasinya itu satu kabupaten kemudian tidak boleh di kabupaten itu, atau hanya tidak boleh di lokasi di mana sampel itu berada? Ya di sampel itu berada lah. Oh, kalau di sampel kecamatan, dampak historical, dampak sejarah, dampak interaksi, personal kan nggak ada. Kan ada ada 7 yang membangun invaliditas itu. Salah satunya historical, sejarah. Oh gitu, ya Pak Amir. Ya. Iya. Ada lagi? Waalaikumsalam Pak Amir. Yes, silakan Mas. Muslim Pak Amir. Ya Pak Muslim, menawan. Sesuai arahan Pak Amir ya, yang kemarin saya ke Baranangsan itu dengan Pak David. Saya sudah mengelompokkan jurnal-jurnal ya. Jurnal-jurnal kurang lebih baru 10 sih Pak Amir ya. Yes. Kemudian saya membaca satu persatu gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serpihan-serpihan yang belum saya pahami dalam pertanyaan-pertanyaan saya untuk masalah penguatan topik dan novelty itu. Yes. Tetapi setelah saya baca itu Pak Amir, itu nampaknya makin hambar ya Pak Amir ya. Saya itu kan meneliti mengenai masalah konsep pesan nilai-nilai yang silih asas, silih asuh, dan silih wangi itu Pak Amir. Ya. Seperti itu. Tapi ada beberapa yang saya catat, saya tulis, mungkin akan ketemu lagi dengan Pak Amir akhir bulan, kalau enggak pertengahan bulan ini Pak Insya Allah. Ya. Dan sebagian saya jadikan proposal penelitian di LPPM di kampus kami Pak itu. Ya. Serpihan-serpihan. Nah, maksud saya itu adalah
adakah batas minimal dalam membaca jurnal yang untuk keterkaitan topik yang akan diteliti? Yang keduanya adalah supaya tidak gamang ya dalam arti tetap fokus dalam rule penelitian itu, gimana ya caranya Pak? Itu saja Pak. Anda kan baru ketemu dampak pesan, ya kan, nilai-nilai ciri asi. Itu kan baru satu Y yang Anda ingin lihat. Dampak itu ada di X atau ada di Y? Itu pertanyaan saya berikutnya. Kalau dia ada di Y, tentu banyak X yang mempengaruhi dampak. Iya. Atau begini, Anda orang komunikasi, ingin membangun komunikasi effectiveness, itu elemen-elemennya kan harus bagus. Nah, Anda sudah lihat, dampak yang dimainkan oleh kabupaten ini adalah model komunikasi yang seperti apa? Mungkin ada juga ini. Jadi ada elemen ini, elemen ini. Pasti ada kan? Yeah. Mulai dari punya 2 elemen sampai 9 elemen. Ada yang 13 elemen untuk membangun suatu model. Nah, kira-kira pasnya di mana nih? Ini kan konsep-konsep pemberdayaan nih sebenarnya. Pak, saya mau pakai misalnya teorinya si Rogers saja. Misal SMCR. Ada E-nya, ada dampaknya. Efek itu boleh nggak dampak? Efek of komunikasi, boleh nggak? Boleh, Pak. Nah, berarti Anda sudah punya konsep kan? Konsep dampak dan komunikasi. Apa yang kau lihat? Kognisinya, afeksinya, atau konasinya? Konasi. Saya mau membatasi ketiga-tiganya, Pak. Boleh. Di mana peubah-peubah yang mempengaruhi dampak ini? Ada, Pak. Salah satunya ini. Treatment perlakuan misalnya, pembangunan wadah, intervensi lingkungan, kebijakan lokal, apalagi. Enggak Pak, ini kan bermain orang individual, karakteristik individual bermain. Pak, ini ada orang-orang dalam bermain dikelompokkan, karakteristik kelompok misalnya. Pak, ini menggunakan media ini Pak, ini Pak. Nah, sehingga kan banyak peubah-peubah sebelumnya melainkan kepada dampak. Nah, mengapa ada kesulitan bisa dirata? Ini pertanyaan saya. Anda bicara detail saja tentang pesan, banyak sekali itu ubah yang bisa Anda lihat dari dimensi pesan. Iya. Apakah dibangun oleh siapa? Iya. Jadi Bapak belum detail setiap ubah itu yang Anda ingin mainkan. Yang mana intervening variabel misalnya, yang ini diduga mempengaruhi ini, tapi lewat ini dulu misalnya. Supaya kelihatan S3-nya gitu loh, kelihatan disertasinya, tidak linear, X terhadap Y, X berkorelasi pada Y. Enggak. Sehingga nanti Bapak bisa mematakan surascape itu. Mereka berpikir dengan baik. Baik, Pak. Nah, itu maksudnya. Kuncinya banyak baca, Mas. Nah, saat Bapak nanti melihat tadi baru nuansa dampak pesan pada nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu kan sebagai konten, Mas. Silasi segala macam itu kan. Nah, itu aja sebagai konten itu kalau Anda baca 15 saja buku untuk cerita itu, Anda sudah punya referensi primer sumber literatur itu. Terus Anda ingin lihat yang tadinya, yang efek tadi. Anda ingin lihat yang orientasinya media yang dipakai. Anda ingin lihat tentang grupnya. Anda ingin lihat tentang source-nya. Anda ingin lihat tentang misalnya barrier, hambatan berkomunikasi di lapangannya. Banyak sekali, Mas. Sore ini nanti kita lihat bukan karakteristik saja, tapi kita ingin lihat kompetensinya, kapasitasnya. Kan itu makanya kan ada teori-teori vitality dalam teori Perlo misalnya, hal yang bisa Anda main. Makanya saya katakan disertasi itu minimal memiliki grand theory. Apa grand theory komunikasi kamu gitu loh. Nah, itulah kekuatanmu gitu loh. Nanti kau kawinkan dengan konsep-konsep pendampingan gitu kan, pemberdayaan gitu. Itu aja Mas, sederhana banget itu sebenarnya. Bisa dibangun, bisa dibangun dengan baik. Termasuk tadi ya, hambatan tadi. Apa pakai konsep barrier, atau konsep influence, atau konsep noise. Ada termasuk noise kan, itu hambat tiga-tiganya. Misalnya kayak gitu. Dalam kegiatan ini bermain level komunikasi adalah komunikasi berdigital. Nah, cerita digital kita. Nah, jadi Anda cerita itulah yang banyak. Tapi supaya dia membangun kerangka berpikir bagus, banyak dibangun di bab 2. Mereview kajian-kajian pustaka yang tadi banyak variable makers yang Anda ingin coba lihat. Di mana? Di rumusan masalah itu. Kelihatan. Ada 5 gitu.
Kan rumusan masalah boleh nggak bertanya deskriptif? Boleh. Ada 5 peubah, misalnya 3 peubah independen, 1 intervening, 1 lagi defend variabel. Nah, kalau dapat 5 aja, kalau masing-masing dituntut 15 sampai 20 buku, Anda mereview kan sebanyak itu. Tapi tolong hati-hati, saat Anda menjadikan dia ada kaitan dibuat garis, dibuat panah gitu, berarti Anda harus menceritakan juga subbab lain yang di ujung. Namanya penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan keterkaitan maker variabel yang kau ingin bangun di judul tadi. Nah, minimal ada 7 kan? 7 subbab di dalam kajian pustaka. Dari masing-masing 7 itu Anda ambil 15, 20. Berarti kalau 20 aja, Anda punya berapa itu 7 kali 20? 140 referensi di dalam daftar pustaka itu. 140, Mas. Itu paling minimal. Nah, di dalam 140 itu, Anda minimal 80% primer. Sumbernya jurnal. Sumbernya adalah referensi yang sudah dipublish di dalam, baik dia dalam seminar-seminar yang ilmiah gitu ya, maupun di dalam jurnal. Yang terbagus adalah sumbernya jurnal. Syukur-syukur jurnal yang punya link, karena penguji reviewer itu akan melihat linknya, dan itu akan meningkatkan reputasi orang-orang yang Anda link. Makanya penelitianmu sebelumnya yang Anda pakai boleh, pembimbingmu punya yang Anda pakai boleh, tapi buat linknya. Mohon maaf, Prof, itu link maksudnya doi ya, Prof? Bisa doi, bisa HTTP. Coba kamu cek nanti, pencet di daftar pustaka yang punya HTTPS, itu akan mengelink kok. DAO itu akan langsung ngelink kok. Nah, itu yang meningkatkan nilai apa seberapa tulisan kau itu nilainya tinggi di dalam Google. Oke, baik. Itu meningkatkan reputasi pembimbingmu juga. Gitu. Dan meningkatkan reputasimu. Kalau Anda juga masukkan di disertasi kau itu penelitianmu kau sitir lagi di dalam review pustakamu. Tapi cari yang punya link. Ya. Ya kan sekarang aturannya baru, Mas, sekarang itu. Coba Anda baca Google Scholar gitu. Scholar ya. Apalagi orang pendidikan. Ya, semangat Pak. Muslim. Semangat. Terima kasih, Pak. Ini, iya. 2 tahun setengah nggak kerasa kok selesai nanti. Insya Allah, Pak. Asal tekun ketemu gitu. Ada yang lain ada? Pak Amir. Mohon izin. Yes. Amir, ya. Siapa dulu? Silakan Kak Vera dulu, baru saya. Silakan. Oke, Vera, silakan Vera. Assalamualaikum Pak Amir. Yes. Selamat ini lagi Pak. Kita ketemu lagi Pak. Saya alumni tahun 2006. Yes. Dengan Sri Wahyuni. Ya, betul. Pak Amir, saya dari S2 kemarin saya kuantitatif eksperimental. Ya. Rencana saya itu mau action research Pak Amir. Yes. Dari hasil media yang saya rancang, kemudian nanti saya mau melihat sampai efek afektif dan psikomotorik. Ya. Lalu saya mau kolaborasi dengan SEM Pak Amir. Ya. Karena memang ini lebih banyak porsi kuantitatif nih Pak. Ya. Saya itu nanti disupport dengan kualitatifnya. Gitu. Ya. Nah, action research harus mix method sebagusnya biar kuat. Jadi ada implikasi kebijakan, ada implikasi praktis keluarnya nanti. Nah, saya membuat merancang media dulu, Pak Amir. Yes. Kemudian nanti saya eksperimen lagi. Eksperimennya itu langsung kepada tahap kognitif sudah, Pak Amir. Sudah pada step kognitif, sudah sekarang lanjut ke afektif dan psikomotorik. Nah, itu nanti mau dikolaborasi dengan SEM, Pak Amir. Lalu nanti disupport dengan kualitatif gitu. Ya, mix method sebagusnya. Iya, mix. Dimohon arahan Pak Amir mana itu Pak? Kalau action kan masih agak jarang saya lihat untuk disertasi masih agak jarang ya action research. Kalau ada kan yang biasanya sudah tersedia medianya gitu. Nah, ini kan saya rancang sendiri medianya. Iya, harus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Media yang kamu buat nggak ada masalah. Nanti kita lakukan sebagai suatu action research karena Anda lakukan juga sebagai penelitian-penelitian terapan. Mbak, tipe riset itu kan ada 3. Ini belum sampai, jadi kita belum lari kepada pengukuran ya. Tipe riset itu ada 3. Ya. Pertama, tipe riset deskriptif.
Deskriptif ini ada 7 macam tipe riset itu, mulai dari historical, sejarah, tipe sejarah, antropolog, kurang data, baru mau macam-macam kan, sampai kepada deskriptifnya kan gitu ya, sampai kepada apa yang kita cuma pakai yang hubungan-hubungan sederhana itu, cross tab gitu misalnya itu kan deskriptif juga itu kan. Nah, nanti ini tipenya jenisnya banyak, tipenya tipe pertama tadi hanya tipe riset deskriptif. Kedua, tipe riset yang namanya eksplanatif. Eksplanasi. Hanya untuk melihat hubungan. Explanatory. Boleh korelasi, boleh pengaruh, boleh kausasi, kan boleh kan? Boleh uji beda, boleh kan? Nah, disinilah nanti Anda bermain, nanti sudah pada riset-riset yang orientasinya explanatory, memprediksi ke depan, meramalkan, kan? Survei apalagi, sampai kepada Anda mengerucut ke tipe ketiga. Tipe ketiga ini tipe riset mengontrol hasil. Nah, mengontrol hasil ini salah satunya eksperimental itu. Ya kan? Nah, sebelum nyampe eksperimental, ada yang eksperimental yang bersifat yang eksplanasi saja. Hanya ini, apa namanya? Expose facto. Nah, kondisi-kondisi riset-riset eksperimental expose facto ini dilakukan sendiri, Anda lakukan sendiri boleh kan? Expose facto itu terjadi secara alami, mau disurvei boleh. Nah, Anda memainkan riset ini, tapi Anda sudah punya, oh saya ingin karena komunikasi ingin memainkan media, kan gitu. Nah, tolong hati-hati juga ini. Kalau dia nanti eksperimental, maka tolong hati-hati. Nanti upah independen kita, independen itu kan lambangnya X ya. Tentu X-nya jangan 1 atau 2, apalagi memakai SEM. Mungkin 3 faktorial dengan kategorinya 2 misalnya. Nah, 3 faktorial. Berarti nanti butuh 3 kali 2, kalau levelnya 2. Kalau misalnya kan, oh pakai media ini dan ini kan 2. Media ini tadi pakai diberikan oleh guru perempuan, guru komunikator laki-laki misalnya. Ini bahasa ini dengan bahasa ini kan, berarti kan ada perlakuan X yang Anda treatment. Nah, makanya X-nya itu namanya yang aktif. Anda aktif men-treatment. Nah, kalau Anda dapat 3 saja, 3 pangkat 2, kan 3 atau 2 pangkat, itu biasanya kan levelnya 2, 3 pangkat 2 faktorialnya. Berarti Anda butuh 9. 2 kali 2 kali 2. 8. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Tapi tambah 1 sebagai kelompok kontrol. Kadang-kadang jangan perlakuan Anda nggak ada gunanya. Dikontrol malah lebih tinggi. Kan gitu misalnya kan. Dituntut juga ada kelompok kontrol. Nah, hasil ini mengajak orang supaya membangun tadi tindakan kan gitu kayak action research kita yang berkaitan dengan apa yang Anda coba sampaikan ini karena ingin pada nuansa afeksi, sikap, ya kan, emosional kan gitu ya. Ya, betul, Pak. Ya. Nah, kalau perlu tadi nuansa konatif. Kalau Anda bilang tadi psikomotorik, kalau orang pendidikan namanya psikomotorik. Kalau bahasa orang komunikasi namanya konatif, tindakan. Nah, sampai pada tindakan, kan ada sesuatu yang diajak mereka tuh. Diajak itu melakukan aktivitas yang kita ini. Nah, kita evaluasi untuk 6 bulan, untuk berapa nih? Supaya terlihat tadi. Terlihat efek itu kan. Perlu waktu yang lama juga ya, Pak ya, untuk melihat ya, enggak lah, efek perubahan itu. Tergantung Anda tadi. Ini yang diubah apanya? Oh, cara nanam. Nanam kan misalnya kalau pertanian. Kalau padi kan cuma 3-4 bulan. Anda bermain dengan setahun sudah selesai. Apa sudah ada efek? Sudah ada. Bermain 6 bulan ya sudah selesai. Tapi dari awal Anda yang kerja berat itu adalah membangun instrumen yang mau Anda eksperimentalkan itu. Di setiap kelompok perlakuan itu pasti ada sesuatu media yang berbeda. Kan gitu ya. Yang 3X pangkat 2 itu. Kalau ada 3X yang dengan 2 kategori, 3 pangkat 2 yang dibuat dalam perlakuan X di dalam mentreatment media tadi. Yang lama di situ. Di sinilah bermain teori-teori desain riset gitu kan. Kerja membangun ya tadi kemasan-kemasan pesan gitu kalau menurut saya. Nah, itu pun artis. Kalau Anda artistik bisa dikerjain sendiri, kalau nggak pakai orang lain. Itu artistik kan bisa bayar orang. Itu yang agak lama di situ. Saat Anda mengujikan dengan action-nya itu yang nanti ditambah action risetnya itu di situ. Kalau cuma tanam padi kan cuma 3 bulan, 6 bulan. Bulan keempat udah bisa dievaluasi kok.
Kalau sekarang tentang COVID misalnya, tentang COVID, kan sudah dilakukan sekarang. Anda lihat sebulan lagi, 3 bulan lagi, 2 bulan sudah lihat nampaknya. Nah, tergantung nanti konten yang dijadikan area riset kita. Ya, banyak nih hal-hal yang novelty ini, baik dalam nuansa muatan tadi. Anda ingin lihat dari nuansa apa, pertanian, nuansa apa, kesehatan gitu ya, banyak. Cuman karena Anda adalah orang komunikasi, 60% ada nuansa komunikasi, ada grand teorinya di situ. Kalau enggak nanti kita di kolokium itu, wah di mana di posisi riset komunikasi, kan gitu. Kan nanti ada ujian namanya ujian kolokium ya. Sudah kolokium belum nih semua? Belum, Pak. Nah, nanti terhambat di kolokium. Semester 3, Prof. Semester 3. Tapi lisan sudah? Belum. Semester 3, Prof. Belum. Oh, lisan itu belum. Baru bab 2. Berarti belum. Nah, ini kira-kira gambarnya kayak itulah. Kita harus membangun dulu lisan. Lisan itu Anda layak menjadi kandidat doktor. Sudah punya ide untuk membangun suatu bayangan tentang proposal disertasi. Nah, jadi level sampai membangun structural scheme, kerangka berpikir udah bagus tuh kalau bisa Anda lakukan dengan baik. Sehingga selesai kuliah ini buru-buru minta ini prelim lisan. Tapi saran saya karena ada penguji di luar komisi, lebih baik sidang komisi juga supaya nyamakan persepsi. Begitu. Jadi bagus tuh eksperimental, sudah banyak kok sekarang penelitiannya. Ada buku handbook tentang eksperimental di Indonesia, silakan baca kok. Bagus itu. Di kedokteran ada, di nuansa pendidikan banyak, yang sedikit kan masih pertanian. Tapi kalau Anda jajan, bermain di FEM, bermain di MIPA, banyak eksperimental yang dimainkan orang. Cuman mungkin pesannya bukan komunikasi, kan gitu maksud saya ya. Untuk merancang variabel SEM-nya itu dari konstruk bisa ya? Variabel SEM itu kan apa yang kau lihat itu kan? Ini konstruknya, ini indikator. Indikatornya kalau X-nya tadi ada 4, X11, X12, X12, berarti indikatornya ada 4. Nah, 4 ini udah X2 ada berapa lagi? Itu yang dihitung oleh si SEM tadi. Mana aja di antara indikator yang hilang karena tidak punya kebermanaan. Itu nanti kawan-kawan statistik sebagai alat untuk menghilangkan. Nanti ini saja yang membuat kebermaknaan antar keterkaitan tadi. Mau dilihat korelasinya kah atau melihat pengaruhnya kah? Itu tergantung kita ingin minta pada SEM tadi, pada sistem itu, sistem yang akan dibuat. Itu cuma perangkat piranti loh Mbak, itu mudah sekali itu Anda belajar, apalagi Anda disertai oleh si operatornya, ya, operator statistik. Atau Anda punya pengalaman statistik sedikit, bagus. Semua punya guidance kok, punya buku panduan kok. Ya kan, itu kan nuansa pengolahan data. Ya, baik Pak. Baik Pak, makasih Pak. Ya, Pak Era. Ya, Pak Amir, disertasi saya kan kualitatif, Pak Amir. Misalkan di perjalanan saya menemukan bahwa perlu penelitian yang kuantitatif. Apakah itu harus memakai SEM juga, Pak Amir? Bisa juga kalau dituntut untuk melihat nuansa lebih detail. Banyak peubah yang disederhanakan oleh SEM. Tapi kalau hati-hati nanti di dalam desain riset Anda katakan pendekatan risetku bukan lagi kualitatif, adalah mixed method. Mixed method. Iya. Kalau mixed method itu harus memakai SEM ya, Pak Amir? Ya, kuantitatifnya Anda mau pakai mana? Tergantung datamu tadi. Datamu itu mau dilihat apanya? Datamu itu mau dilihat apanya? Kalau melihat hubungan sederhana, mengapa harus pakai SEM? Bisa ditembak dengan betetan, mengapa harus pakai pistol? Regresi ya. Apa sih? Iya. Jadi memakai regresi nggak apa-apa asal mix method gitu ya Pak Amir. Iya, tapi kalau apa regresi itu? Kalau cuma melihat korelasi nggak boleh pakai regresi lah. Nah, nanti kan banyak filosofi ini pengukuran yang mau saya bantu. Ya. Iya. Oke, kita lanjut sedikit ya. Ya, kita lanjut sedikit. Mohon izin.
Ya, gimana Mbak Jadi Isma? setelah Kak Pera, mohon izin. Salam kenal, saya Ismia. Lupa Kak, lupa Kak. Amir. Ya, Nggak apa-apa Kak Rina. Nuhun tadi juga sudah dibahas juga. Pak, mohon izin ini karena saya ingin belajar banyak dari Bapak juga. Ini saya juga pernah mengikuti sebuah sidang promosi gitu ya Pak ya. Ya. Jadi kalau sekilas gitu ya, kami lihat, saya pribadi melihat itu hasil dari analisis SEM-nya itu sudah sangat lengkap seperti itu, variabel berubah dan sebagainya itu sangat gemuk lah istilahnya begitu ya. Tetapi pada akhir persidangan salah satu promotor menyarankan, dan ini sudah sidang promosi loh Pak. Tapi salah satu promotornya menyarankan agar yang bersangkutan itu kembali ke lapangan dan secara random memberikan kuesioner terbuka kepada kata beliau cukuplah 10 orang responden saja. Saya jadi ingat apakah ini yang dinamakan oleh Pak Amiruddin tadi seperti tadi. Memang dalam mixed method itu tetap harus secara kuantitatif, tapi juga lebih diperdalam lagi secara kualitatif. Seperti itu ya Pak maksudnya ya Pak ya. Terima kasih. Betul. Nah, tadi ya kasus ini seperti itu banyak terjadi karena Ustaz, saya ngambil HP lo ya. Ada telepon bos ini. Kalau bos nelfon susah. Sambil saya jawab ya. Itu kan kasusnya begini. Orang itu berkonsultasi dengan pembimbingnya langsung tidak menunjukkan data mentah. Saya banyak tuh menghadapi orang-orang yang konsultasi dengan saya menggunakan data mentah tapi nggak pernah disampaikan dengan baik. Begitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak clear gitu. Nah, sehingga dia meragukan. Kan yang namanya penipuan itu kan bukan yang pencurian uang aja, data ini juga bisa ditipu. Pokoknya outputnya pengennya ini, nah, itu kan. Nah, pengennya ini kan tinggal menggiring aja ke arah itu. Nah, sehingga kalau saya juga begitu, daripada dihajar oleh penguji luar yang tahu statistik, kita selalu sangat hati-hati. Coba tunjukkan dulu data mentahmu gimana, bunyinya gimana, mengapa SEM itu menghilangkan sekian 45 indikator gitu ya, mengapa dia di bawah 40% ini. Jadi 60% selebihnya oleh faktor lain. Jangan-jangan kesalahan desain. Kira-kira begitu ya. Nah, sehingga biasanya kita di dalam tim itu ada yang menguasai statistik juga ya, metodologi. Nah, kita selalu sangat hati-hati di situ. Jangan sampai jangan dibilang di IPB nggak kejam. IPB ada yang seperti itu. Sehingga Anda nanti akan kita coba cross check lagi dengan sidang. Kalau saya nggak pernah sampai harus sidang terbuka lagi, enggak. Oke lah, nanti akan diselesaikan dalam sidang komisi diperluas untuk meyakinkan kepada kita bahwa ini tidak terjadi plagiat, tidak terjadi penipuan data. Ini mudah kok. Saya sangat mudah kok ini melihat orang ini data benar atau data tidak benar. Cuman kadang-kadang saya juga nggak sampai hati sampai saya menghantam orang kan. Cuma saya ingetin aja, coba baca ini. Jangan-jangan Anda melipati kaidah SEM itu sendiri. Gitu. Oh iya penyakitnya gini. Kalau gini ini aja dibuang. Rasional saya begini. Padahal itu datanya bukan data itu yang terbuang. Nah pembimbing kan udah berapa kali. Misalnya tadi yang minta ujian lagi itu pembimbing. Dia udah berapa kali. Kok tahu-tahu pertemuan terakhir kok ini yang berubah. Menjadi pertanyaan besar bagi dia. Makanya saya sarankan nanti kalau konsultasi setelah collecting data dan diolah, sebelum diolah itu tunjukkanlah data mentah atau data setengah jadi aja. Data setengah jadi dan ini data jadinya mau dimanakan Pak. Itu lebih aman. SEM-nya jadinya begini. Nanti dia akan cek, loh kok logikanya nggak jalan. Nah gitu ya akan kelihatan situ. Coba saya lihat ini, jangan-jangan responden kita nggak tepat nih, ambil caplok-caplok yang ada saja. Sehingga yang seperti itu kita ingin uji kejujuran si peneliti, suruh ke lapangan dia. Itu masih enak. Anda kasih orang itu dikasih kemudahan dari pembimbingnya untuk menguji seberapa kejujuran yang diambil dalam collecting data. Makanya saran saya nanti kalau ngambil data ambil sendirilah. Kalau minta pertolongan orang ditemanilah orang itu, di coach dulu orang itu.
Makanya kebandelan itu, keraguan-keraguan itu harus menjadi pertimbangan Anda sebagai kawan-kawan yang akan melakukan kegiatan tersebut. Nah, kira-kira begitu, Mbak Ismi. Itu sering kita lakukan. Baik, terima kasih. Setahun ini ada 2 orang yang di kita ya. Saya nggak usah sebut nama. Sehingga kalau saya jalan keluarnya sudah sidang komisi diperluas. Itu akan terlihat gini, ada 6 orang memberikan nilai relatif sama ya, di atas standar kelulusan. Tapi 1 orang sangat dominan jauh gitu. Ada yang berani ngasih kemarin itu 35. Apa nggak jadi pertanyaan? Nah, itu tolong hati-hati saya. Makanya kerja pembimbing itu jadi penting. Dan tidak usah saya sebut nama. Itu pun akhirnya kita carikan jalan keluarnya. Karena udah capek juga anak itu, kasihan juga gitu. Tapi berkurang waktunya jadi setahun lagi kan. 2 semester dia harus tajam itu. Karena risiko dia. Padahal sudah saya ingatkan, pembimbingan itu semua harus ditunjukkan kepada kita supaya Anda ada unsur kehati-hatian. Karena banyak pembimbing yang sibuk kan. Serahkan aja ke pembimbing yang ini. Yang ini juga sibuk. Nah, lolos dia, habis di ujian. Baik promosi punggung paling akhir itu. Makanya kalau saya pembimbingan sekarang saya akali. Mulai dari dia di awal, ujian lisan, sampai terakhir itu kan ada 2 tuh. 1 saya pertahankan untuk pembimbingan terakhir. Nah, tentu saya lihat orang yang berbobot terhadap konten atau terhadap pengukuran statistika. Seperti itu. Ya, itu filter kita juga sebenarnya. Jadi ya, hal yang terima kasih, Mbak. Iya, yang Mbak katakan itu terjadi dan bukan di kita aja. Yang kecem kemarin kan Unpad itu malah tidak diakui. Kalau enggak, ya saya ambil lagi aja, ambil riset baru lagi aja. Kan kita nggak mau seperti itulah ya. Termasuk nanti Mbak, kalau Anda menulis ya di jurnal, menganggap diri Anda penulisnya, pembimbing dilewati. Wah itu habis juga tuh. Oh supaya mudah, ngajak orang lain itu punya akses untuk jurnal. Masuk nama dia, marah pembimbing. Itu terjadi di kita. Dan dia mundur 1 semester. Saya nggak sebut nama juga. Jadi hindarilah etika. Ada etika ya Pak ya. Baik, maksud saya. Terima kasih Pak. Yes. Ada lagi? Jadi inilah kira-kira yang saya ingin cerita kepada Anda itu ya. Bahwa harus punya konsep, kembangkan secara konstruk untuk melihat suatu pemecahan masalah itu kan. Dan inilah yang harus Anda jadikan pengukuran. Saat menjadi konstruk itulah ada di definisi operasional kita. Ya, dan tentu ada seperangkat nih yang cara kita membangun definisi operasional. Saya garis besar aja ya. Kan sekali lagi nih ya. Saya disuruh nutup acara nih sebenarnya oleh Pak Rektor. Saya sedikit lagi. Saya ingin katakan kepada Anda, pengukuran itu adalah kemampuan Anda melihat variabel tadi. Ini kuantitatif dulu ya, nanti kita diskusikan. Data variabel ini kira-kira konsep tadi sudah terbangun dengan baik tidak, dan bisa dibangun konstruknya, dioperasionalisasikan. Nah, namanya kan operasionalisasi variabel atau definisi operasional. Di dalam proposal kuanti itu harus ada di bab sendiri setelah data dan instrumentasi. Namanya definisi operasional. Isinya minimal ada 4. Anda sering salah mencontoh tes disertasi orang atau tesis orang. Padahal yang Anda bangun adalah proposal. Ya, proposal. Itu hati-hati. Isi daripada konstruk itu adalah, jadi kalau konsep meja adalah tempat untuk belajar yang terbuat daripada kayu, bisa juga dari besi, bisa juga dari plastik, bisa. Anda menceritakan kan adalah. Tapi yang namanya konstruk diukur berdasarkan. Diukur loh ini, berdasarkan. Apa kuantinya? Apa penilaian kita terhadap itu? Namanya konstruk. Diukur berdasarkan apa? Jadi bukan adalah itu namanya definisi istilah. Anda membangun definisi operasional, definisi tadi ya, namanya konstruk operasional, definisi yang kita ingin bangun. Babnya sendiri itu. Setiap Anda membuat PUBA, mampu nggak Anda ceritakan apa saja isi indikatornya? Oh, tadi ingin melihat
Misalnya apa namanya, dampak pesan, misalnya dampak pesan terhadap satu kegiatan sili asi tadi. Dampak pesan, dampak ini dilihat apanya, indikator dampak ini, dampak terhadap kognisi, dampak terhadap tindakan, dampak terhadap interaksi yang konsisten, apalagi kan itu pasti dapat dari penelitian-penelitian orang sebelumnya yang Anda ingin lihat indikator untuk melihat dampak. Oh, saya enggak komunikasi melihat dampak sebagai efek saja misalnya. Oh, efek cuma ada 3 misalnya gitu. Nah, Anda dapat berapa hal bercerita tentang dampak, nanti terlihat, oh indikator dampak itu saya cuma lihat 4 aja, 3 aja sebagai indikator. Nah, berarti diukur berdasarkan anu, dan anu. Kan gitu ya. Dengan satuan apa? Wah, kan harus ada satuannya. Misalnya intensitas atau frekuensi, berapa kali gitu kan. Dengan skala apa? Nah, bermainlah skala pengukuran. Ya, pengukuran itu di kuantita ada 4. Mau pakai nominal, ordinal, interval, atau rasio. Menggunakan skala nominal, menggunakan skala interval yang akan nanti dibuat berapa kategori. Kategori itu pengelompokan. Kapan durasinya? Saat penelitian itu dilakukan. Nah, 5 inilah isi daripada konstruk itu, Mas, yang harus dibuat dalam definisi operasional. Nah, saran saya nanti silakan baca proposal orang loh, ini bukan disertasi orang, proposal orang. Isinya nanti kan diukur berdasarkan akan, belum sudah terjadi belum. Ya, karena banyak orang nanti membuat proposal itu dasar yang dia baca adalah di metodologi disertasi orang, di metodologi tesis orang, itu nggak bisa. Nah, itu yang saya ingatkan ya, filosofinya itu. 5 hal ini menjadi penting untuk membangun konstruk yang tadi ya, menjawab di sini nih, di di perancangan kuesioner nanti namanya definisi operasional. Isinya data apa yang akan dikumpulkan, skalanya apa. Tadi ada 4 skala pengukuran itu kan, yang harusnya sesuai nanti dengan statistik yang mau dipakai. Tapi diuji dulu dong instrumentasi pertanyaan itu dengan nuansa validitas. Nah, ini misalnya saya ambil beberapa referensi buku, saya gambarkan gitu ya. Sehingga pengukuran itu adalah pemberian angka numeral pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa atau sirkumstansi atau keadaan menurut aturan tertentu. Nah, itu menurut Kerlinger-Renly. Jadi angka beda dengan nomor. Ya, pengukuran sebagai pemberian angka ataupun nomor-nomor pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa menurut aturan-aturan yang dapat diterima oleh logika. Jadi tolong bedakan antara angka dan nomor. Nomor itu memang bisa dijumlah, nggak bisa. Oh, ternyata terjadi pertandingan bola di kelompok baju kuning, ditendang oleh nomor 10, ditangkap oleh nomor 3, dilapan oleh nomor 7, keluar nomor 1, tendang gol. Jumlah itu adalah 15 misalnya. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Orang cuma nomor kok. Jadi beda nomor dengan angka itu. Silakanlah dibaca lebih detail lah ya, membahas itu. Nah, itulah pengukuran kuanti, harus punya angka. Minimal saya katakan tadi peringkatnya ada 4. Yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling rendah nominal, paling tinggi rasio kan gitu ya. Nominal itu apa? Tadi hanya memberikan kode-kode nomor saja. Nomor 1, nomor 2, nomor 11, nomor 15. Perhitungan aritmatiknya nggak ada. Kalau ordinal, objek peristiwa yang mau dilihat itu kita sudah kelompokkan, tapi ada jenjang. Diberi jenjang gitu ya. Nomor 1 lebih besar nomor 2, A lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C. Itu dibuat, tapi jaraknya tidak sama. Itu namanya ordinal. Tapi kalau dia punya rank yang sama, namanya bukan lagi, namanya apa? Interval, kan gitu ya. Semakin tinggi harga numerik, semakin mempermudah menggunakan statistik, baik penjumlahan maupun perkalian, pembagian, gitu ya, rataan, presentasi, silakan sih. Nah, paling tinggi adalah harga numerik rasio, apapun bisa kita pakai, yang punya titik nol mutlak, gitu ya. Oh, pendapatan, bertanya saat pandemi berapa? Oh, nggak ada pendapatan, dapat 0, ada penghasilan bulan, boleh kan?
punya titik nol mutlak itu rasio. Sebutkan pendapatan Anda sebulan terakhir saat penelitian ini dilakukan untuk mengukur kesejahteraan. Saya boleh. Anda yang membangun itu. Dan nanti akan dikategorisasikan menjadi 2 kategori, 4 kategori, 5 kategori. Anda juga membangunnya. Nah, itu ada di dalam naratif Anda di bab 3.5. Namanya definisi operasional terhadap peubah yang Anda ingin investigasi. Akan sederhana sebenarnya. Nah, seperti itu saya kira pengantar saya. Nanti kita bicarakan minggu depan gitu ya. Pegangan saya adalah Kerlinger and Lee, ini ada bukunya, dan Newman ya, Social Research Method, mau pakai kuanti boleh, kuali boleh, mix method boleh. Ada buku baru nih yang 2018 itu ditambah mix method. Kalau yang di bagian atas nih Kerlinger and Lee ini memang murni empahnya riset kuanti. Nah, saya kira itu pengantar saya. Saya mohon maaf nih sampai 3:30. Saya cuma mengasih tugas supaya bisa saya evaluasi minggu depan tentang pengukuran ini. Saya minta masing-masing teman membaca proposal 2-3 tahun terakhir di bidang keilmuan kita. Tolong Anda kritisi pengukuran itu. Anda kritisi, nanti saya bantu meluruskannya minggu depan. Tapi kita bicara tentang pengumpulan data. Kan sudah tahu kan posisinya ya? Posisinya pasti ada di bab metodologi. Posisinya pasti ada di 2 titik sekian, 3 titik sekian, 4 titik sekian. Nah, tadi saya sebut ya. Pasti di bab metode di titik berapa. Sebagai subbab. Nah, itu dikumpulkan ke saya sejam sebelum kita kuliah. Supaya saya bisa baca. Saya naikkan tunjuk secara cepat siapa yang mempresentasikan, kita evaluasi bersama. Ya, jadi mungkin jam 10:30 sudah masuk di di WA saya gitu. Atau di email juga boleh, di email saya PDF saja supaya tidak merubah bentuk.